Demikian laporan oleh Ripot Jateng. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Safda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin mas, ditunjukin ini yang parah mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut dibenarkan oleh Pak D. Syabda bernama Taufik Ismadi. Menurut Taufik, Syabda dan keluarganya bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi atlet tunggal putra PBS itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya saudara nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah tiba dan akan dimakamkan. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin dini hari tadi. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara, sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Sang ibunda yakni Anik meninggal dunia di lokasi kejadian dan seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan sang ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Kemudian saudara, berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun yang mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati atau ibunda dari Syabda yang mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat di bagian mata sebelah kanan dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki kiri, dan terakhir yakni Syabda Perkasa Belawa yang mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri serta cedera kepala berat dan saat ini telah dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kemudian saudara, saya mengajak Anda untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda dalam kecelakaan maut ini. Bisa Anda saksikan saudara, ini adalah mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga dalam kecelakaan di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda dan ibunda.
Bisa disaksikan saudara mobil tampak ringsek di bagian depan. Hal ini karena mobil yang ditumpangi oleh Syabda ini menabrak truk dari belakang. Truk tersebut diketahui juga melaju di arah yang sama. Bagian depan dan juga sebelah kiri mobil tampak ringsek hingga tak berbentuk. Diketahui saudara, Syabda dan keluarga mengalami kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah saat sedang menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran nenek Syabda meninggal dunia. Sebelum kecelakaan terjadi, saudara, jenazah nenek Syabda memang belum dikebumikan lantaran masih menunggu kedatangan dari keluarga Syabda yang masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Namun dalam perjalanannya, keluarga Syabda justru mengalami kecelakaan maut hingga menewaskan Syabda dan sang ibunda. Kabarnya saudara, hingga kini jenazah nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu jenazah Syabda dan juga ibunda untuk dimakamkan secara bersamaan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Syabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Gambar saya Mas, Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry bank depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya
Dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Ya, ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti,
yang keempat tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Pebulu tangkis Syabda Perkasa Belawa dan keluarga mengalami kecelakaan pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 dini hari di Tol Pemalang. Mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga menabrak truk yang melaju di jalur yang sama. Akibat kecelakaan maut ini, mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, yakni Syabda Perkasa dan sang ibunda bernama Ani Sulistiawati. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian, saudara, saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Diketahui Syabda mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran sang nenek meninggal dunia. Saat itu nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu keluarga Syabda tiba. Justru kecelakaan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Gambar saya Mas, apa ya Mas? Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPBR. Cukup. Mesinnya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara. Ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang.
terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Dan ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan dari Tribun Jateng. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Tak juga gambar saya Mas, apa ya Mas? Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Baik saudara, terkait kecelakaan yang menimpa Syabda Perkasa dan mengakibatkan Syabda serta sang ibunda meninggal dunia, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Indra di sana. Selamat siang Indra. Selamat siang Ratu. Baik, Indra, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kecelakaan yang menimpa keluarga Syabda Perkasa? Silakan. Ya Ratu, kecelakaan terjadi di KM 315+200 jalur A yang ikut di desa
Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pekalongan. Ini ada 5 korban yang dirawat di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan dari kecelakaan tersebut ada 2 korban yang meninggal dunia. Yang pertama, atlet tunggal PBSI Sabda Perkasa Belawa, umur 22 tahun, warga Jalan Haji Sibung, RT 2 RW 4, Kecamatan Jati Kramat, Kota Bekasi, yang meninggal dunia di kecelakaan pada pagi hari tadi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang kedua yaitu Ani Sulistiowati, ibunda dari Sabda. Mereka mengalami cedera kepala berat dan luka robek di kepala sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Begitu, Ratu. Baik, kemudian saat ini Indra sedang berada di Tol Pemalang, begitu mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi dari mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda lantaran jika saya lihat dari beberapa video yang beredar ini tampak sangat ringsek begitu. Iya, iya betul, Ratu. Untuk kondisi mobil sendiri mengalami rusak yang berat. Paling rusak berat itu ada di sebelah kiri atau depan sebelah kiri, sebelah sopir itu mengalami rusak yang sangat berat sehingga kondisi mobil tersebut tidak bisa istilahnya sangat sangat berat sekali lah. Saya sendiri sempat tadi mengambil beberapa video di lokasi tempat saya berdiri, merupakan gerbang tol Pekalongan. Ini mobil yang kecelakaan pada pagi tadi, Camry yang bernomor polisi B1824KBN ini yang ditunggangi oleh antara atlet tunggal PBSI Sabda bersama keluarganya yang meninggal dunia di lokasi KM 315 plus 200. Untuk kondisinya sendiri di depan mobil sangat ringsek, lalu rusak sebagian tengahnya, sehingga dan di belakang saya sendiri ini merupakan mobil yang sudah ditutup terpal oleh pihak tol. Ini merupakan mobil dari Sabda yang mengalami kecelakaan di KM 315 plus 200. Gitu, Ratu. Baik, baik. Kemudian Indra, apakah sudah diketahui juga terkait dengan posisi duduk masing-masing korban dalam kecelakaan ini, Indra? Ya, berdasarkan dari saat ini saya masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, namun dari pihak kepolisian menerangkan dari Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Privos bahwa ada 5 korban yang pada mobil tersebut, yaitu pertama ada Muanis, merupakan pengemudi mobil tersebut, kemudian ada penumpang yaitu Ani Sulistiowati, merupakan ibunda dari Sabda dan meninggal dunia di lokasi. Dan ada juga penumpang Diana Sakti Anistiawati, lalu ada Tahta Bahtari Cahya Lokal, umur 11 tahun, dan yang terakhir ada Sabda. Semuanya masih berada di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan Baik. saat ini berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jateng, 2 penumpang tersebut lagi mau dibawa ke rumah duka yang ada di Bekasi. Begitu. Baik, baik. Terima kasih Indra atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi selanjutnya. Baik, saudara, atlet bulu tangkis muda Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia hari ini, Senin 20 Maret 2023, dini hari. Kabar duka tersebut mengejutkan publik Indonesia sekaligus menyisakan kesedihan bagi keluarga dan dunia bulu tangkis Indonesia. Sabda Perkasa, pemuda berusia 21 tahun itu diketahui meninggal dunia dalam kecelakaan di tol saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen. Kabar meninggalnya Syabda Perkasa telah dikonfirmasi di Instagram resmi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI. PBSI, Syabda adalah atlet yang tangguh dan berprestasi. Sementara itu, saudara, kabar Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia juga disampaikan oleh mantan pebulu tangkis Indonesia yang kini aktif di PB Jarum, yakni Yuni Kartika.
Yuni Kartika menyampaikan berita duka tersebut melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Senin 20 Maret 2023 pagi. Berdasarkan pernyataan Yuni Kartika, Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam perjalanan menuju Sragen, Jawa Tengah ketika akan berziarah ke makam sang nenek. Syabda sempat mengunggah kemenangan di akun Instagram pribadinya pada Februari 2023 lalu. Unggahan tersebut menjadi unggahan terakhirnya. Dalam unggahan itu, Syabda mengunggah potretnya saat mengikuti Iran International Challenge 2023. Tampak dirinya memegang sertifikat dan lehernya dikalungi medali. Tak pelak unggahan yang tadinya dipenuhi ucapan selamat atas pencapaian Syabda, kini dibanjiri ucapan duka cita. Diketahui saudara, pebulu tangkis jebolan PB Jarum itu telah berhasil meraih gelar juara dalam ajang Iran Fajar International Challenge 2023. Syabda meraih gelar juara setelah mengalahkan wakil Malaysia, yakni Justin Ho. Ya, membaca Tribun Bekasi, beginilah suasana di kediaman atlet bulu tangkis Syabda Perkasa yang sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan, dan saat ini kondisinya di rumah kediaman korban sendiri memang sudah dipenuhi atau sudah terpasang tenda bagi para pelayat yang datang ke lokasi. Di sini sudah banyak berkumpul beberapa warga yang datang untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam akibat kecelakaan yang dialami oleh Syabda Perkasa. Dan sejauh ini memang berdasarkan pantauan kami memang informasinya jika Syabda Perkasa dan keluarganya memang tengah berkunjung ke wilayah Sragen untuk menjenguk atau menghadiri pemakaman orang nenek dari Syabda sendiri. Namun di tengah perjalanan informasinya Syabda bersama keluarganya sendiri mengalami insiden kecelakaan, sehingga ibu Syabda dan juga Syabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan saat ini diinformasikan bahwa memang di area atau di kediaman rumah Syabda sendiri memang tidak ada keluarga lagi, karena memang di sini banyak keluarga, hanya tetangga-tetangga saja, karena memang diinformasikan dari penasihat RT menyampaikan jika Syabda dan keluarganya yang saat ini berada di rumah sakit dan Syabda dan ibunya akan langsung dimakamkan di Sragen, sehingga tidak dibawa ke Bekasi. Jadi Syabda dan ibunya akan dimakamkan langsung di kampung halaman mereka. Dan sementara di Bekasi sendiri, kediaman rumah kediaman Syabda sendiri memang sejauh ini hanya berkumpul beberapa warga atau tetangga-tetangga sekitar yang memang memberikan empatinya mereka atau bela sungkawa atas insiden yang terjadi oleh Syabda Perkasa sendiri.
Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, Tribun Bekasi melaporkan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Mungkin posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya, neneknya Sabda, ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar, saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Akhirnya malam jam 10 dari sini jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah, untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih susah dihubungin. Mungkin teman-teman dulu kita kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Jelas makamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah koordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan. Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi tadi. Melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI. Kalau Sabda ada berpuluh cita, cuman juga masih simpang siur. Karena itu belum dapat kabar langsung dari keluarga kan. Nah akhirnya kita telepon coba komunikasi sama Mbak Diana. Mbak Diana bisa ngomong tuh. Gitu. Dia betul Pak Mas Sabda sama Ibu yang ada. Nah untuk kondisi Pak Anies, ya alhamdulillah masih bisa sadar. Kalau dari tetangga sendiri melihat sosok Sabda sendiri seperti apa kalau di lingkungan? Sabda ini adalah sosok menjadi kebanggaan kita di sini. Dia itu orangnya sopan. Walaupun dia menjadi atlet nasional, sampai saat ini dia tidak pernah bagaimana sama tua dan disiplin di sini. Dan dia memang pulang ke sini cuma Sabtu Minggu aja. Sisanya dia balik ke Platnas. Sabtu Minggu balik. Nah ini kebetulan karena memang seharusnya pulang ke Platnas karena neneknya meninggal ya di ikut malam. Yang berkeluarga. Warga sini juga berarti dekat ya? Deket banget. Karena emang Sabda lahir di sini. Iya. Merasa kehilangan gitu Pak tetangga selama ini? Kehilangan banget Mas. Karena ini ya bukan saya aja ya sebagai mantan ketua RT di sini, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota juga sudah japri ke saya. Dia ikut berduka cita. Kalau meninggalnya atlet kebanggaan Jawa Barat lah ya. Jawa Barat dan kebanggaan Indonesia. Karena sebentar lagi kan Desabdo mau ikut SEA Games. Salah satu tim SEA Games. Insya Allah bulan Mei soalnya ada SEA Games. Pak, Warga sendiri bikin gor badminton atas nama Sabda atau memang dia sendiri yang bikin? Nah, jadi memang ini prakarsa orang tuanya. Karena memang orang tua itu mempunyai cita-cita pengen mempunyai putra yang menjadi atlet lah. Nah, bukannya Sabda aja sudah jadi atlet dari sini. Itu ada Ihsan Maulana Mustafa, keluaran dari sini. Terus Bagas Maulana Fikri, keluaran dari sini. Terus Fajar, keluaran dari sini. Itu salah satu atlet di bola dari sini. Nah, ini yang junior Sabda yang nantinya akan menjadi atlet senior lah lagi. Pak, kalau sejauh ini kalau untuk di Bekasi sendiri mungkin dari pihak tetangga ini mau di acara apa, mungkin pengajian atau keluarga tindak lanjutnya? Nanti malam kita ada rencana. Kita emang kebetulan kita nggak bisa ke Sragen ya. Jadi kita harus sepakat sama warga tetangga sini. Kita bikin acara doa-doa di sini. Ya mungkin kan ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis udah terawih. Ya kan? Paling 2 malam aja. Kita bikin pagelaran di sini. Untuk doa lah buat almarhumah Ibu Anik dan Desabda. Siap, langsung Pak. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini Saudara atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Balawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari
Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kemudian saudara, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di rumah duka yang berada di Bekasi, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bekasi, ada Joko di sana. Selamat siang, Joko. Ya, selamat siang. Baik, Baik, Joko, bisa diceritakan seperti apa situasi terkini di rumah duka di Bekasi? Silakan. ya baik. Terima kasih Tribuners dan dimanapun berada dan Tribun Bekasi. Memang saat ini saya sedang berada di kediaman rumah duka atlet bulu tangkis Sabda Perkasa yang dikabarkan meninggal dunia karena akibat kecelakaan di Tol Pemalang kemarin. Dan pantauan kami memang saat ini di kediaman rumah dukanya berada di Jati Kramat, Kota Bekasi. Saat ini sudah ramai dikunjungi oleh para pelayat, khususnya warga sekitar atau tetangga sekitar yang hadir untuk menyampaikan duka cita atas insiden meninggalnya Sabda dan ibu Sabda yang dikabarkan meninggal dari kecelakaan tersebut. Dan sejauh ini memang sudah banyak sekali para tetangga yang berkumpul dan memanjatkan doa begitu. Sementara ini memang belum ada pihak keluarga dari Sabda sendiri, karena memang semua dari keluarga sendiri memang sudah ada berada di Sragen. Dan sejauh ini memang belum terlihat dari PBSI maupun anggota dari pihak bulu tangkis seperti itu yang datang ke sini, namun baru saja di banyak saja baru tetangga-tetangga sekitar saja yang memang datang di kediaman rumah duka di Bekasi sendiri. Dan informasi yang disampaikan bahwa tadi juga disampaikan oleh penasihat RT setempat, menyampaikan bahwa memang keluarga Sabda sendiri memang berangkat ke Sragen, memang direncanakan untuk berselawat begitu ke rumah kediaman nenek dari orang tua Sabda sendiri, karena memang dan kedua mereka ada sekitar 5 orang, yaitu termasuk ayah dari Sabda, ibu Sabda, dan juga beberapa adiknya. Dan disampaikan bahwa dalam perjalanannya keluarga korban sendiri akhirnya terlibat kecelakaan di tol tersebut, dan 2 diantaranya, ibu Sabda dan Sabda sendiri, dikabarkan meninggal dunia. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami sampaikan bahwa memang para tetangga sendiri memang cukup terpukul dan berduka terkait meninggalnya sosok Sabda sendiri, karena memang Sabda sendiri memang dikenal sosok yang aktif di lingkungan warga sendiri, karena meskipun sejauh ini memang Sabda merupakan atlet bulu tangkis nasional. Dan selain itu warga sendiri memang cukup bangga dengan prestasi Sabda sendiri, apalagi di bidang bulu tangkis. Apalagi sejak kecil sendiri memang Sabda memang dikenal sebagai atau memang menggeluti bidang bulu tangkis sendiri. Apalagi di dekat rumah Sabda sendiri juga bangun sebuah gor yang dinamai Gor Badminton Sabda, seperti itu. Dan dari keluarga sendiri juga menyampaikan duka yang dalam, karena apalagi sosok ibu Sabda sendiri juga cukup dikenal baik dan ramah di lingkungan warga, apalagi ayah dari Sabda sendiri juga berperan aktif dalam pengembangan bulu tangkis di sekitar rumah warga, apalagi dengan adanya pembangunan gor yang ada di sekitar rumah dari kediaman Sabda sendiri. Dan gor ini juga diperuntukkan bagi para calon-calon atlet sendiri yang nantinya juga bisa memberikan atau mencetak prestasi di bidang atlet bulu tangkis. Begitu laporan dari Bekasi. Baik, kemudian Joko, ini terkait dengan pemakaman sendiri. Ini apakah akan dimakamkan di Bekasi atau di Sragen begitu? Karena ini kabarnya masih belum pasti. Oke, baik. Tadi juga disampaikan bahwa sebelumnya memang ada rencana bahwa Ibu Sabda dan Sabda sendiri akan dibawa ke Bekasi. Namun tadi dikonfirmasi kembali ke pihak keluarga bahwa pihak keluarga sendiri menyampaikan akan memakamkan kedua korban, itu Sabda dan ibunya, langsung di kampung halamannya sendiri. Setara pihak keluarga, seluruh keluarga besar Sabda sendiri juga pun sudah berangkat ke Sragen untuk rencananya sore ini akan segera dimakamkan. Begitu, Bali Studio.
Baik, baik, terima kasih Joko atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik, saudara, informasi yang kami dapatkan, Syabda Perkasa dan juga sang ibu akan dimakamkan bersama dengan jenazah sang nenek di Sragen. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Pak D dari Syabda, yakni Taufik Ismadi. Taufik mengatakan Syabda dan keluarga bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi oleh atlet tunggal putra PBSI itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan yang dialami oleh keluarga Syabda mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni Syabda dan juga sang ibu. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah akan tiba dan akan dimakamkan. Saudara, diketahui atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi kecelakaan ini terjadi di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda yakni Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi. Seluruh korban, saudara, saat ini dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan kondisi dari ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa dan sang ibunda. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun, mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata di sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur kaki kiri. Dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Emang dia posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya dari ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Ya kan malam jam 10 dari sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih susah dihubungin. Ya, mungkin teman-teman belum tahu kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Enggak, semakamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lagi lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah berkoordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan.
tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7 pagi tadi melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI, kalau Sabda ada berburu ke kita, cuman juga masih simpang siur. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari ini Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kabar duka ini dibagikan oleh akun @inabadminton melalui akun Twitter resmi pada Senin 20 Maret 2023. Selain Syabda Perkasa, dikabarkan sang ibunda juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kabar ini ditulis dalam akun atlet bulu tangkis sekaligus kerabat dekat Syabda, Ihsan Maulana. Kabar kecelakaan keluarga Syabda Perkasa juga dibagikan oleh fotografer Joni Sugio di akun Twitter @JoniSugio. Joni Sugio mengunggah gambar tangkap layar pesan yang menyebut Syabda dan sang ibunda meninggal dunia. Sedangkan kondisi sang kakak dan ayah Syabda mengalami luka ringan. Syabda Perkasa Belawa sebelumnya pernah menjadi pahlawan tim Thomas 2022. Kala itu Syabda Perkasa dipanggil PBSI untuk membela tim Thomas di Piala Thomas dan Uber Cup 2022. Hal itu dilakukan guna menutup kekosongan susunan pemain karena absennya Marcus Fernaldi Gideon lantaran masih dalam pemulihan pasca operasi. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada hari ini Senin 20 Maret 2023. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan Prevos mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Syabda meninggal dunia saat di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyowati juga meninggal dunia saat kejadian. Semuanya dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis dengan umur 49 tahun mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian ibunda Syabda yakni Ani Sulistyowati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan. Kemudian Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki bagian kiri, dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Baik, saudara, atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret 2023. Menurut keterangan dari mantan pebulu tangkis Yuni Kartika melalui akun Twitternya, Syabda Perkasa Belawa hendak pergi ke Sragen untuk melakukan takziah. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal akibat kecelakaan
hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Kemudian, saudara, kronologi kecelakaan maut di tol Pemalang tersebut bermula dari Toyota Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara dalam kondisi mengantuk. Kemudian mobil tersebut membentur truk bernomor polisi AG 8711V yang melaju searah di depannya. Kecelakaan tak bisa dihindarkan, saudara, hingga mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. Dalam kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia, saudara, yakni Syabda dan juga sang ibunda. Atlet bulu tangkis di sektor tunggal putra Indonesia, Sabda Perkasa Belawa, menderita luka robek di bagian sebelah kiri di bagian kepalanya sebelum meninggal dunia akibat kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah dini hari tadi. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan Syabda Perkasa meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dugaan sementara kecelakaan tersebut bermula saat mobil Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Setelah itu, mobil Camry yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa itu membentur truk dengan nomor polisi AG8711V yang melaju searah di depannya. Kemudian, saudara, diduga kecelakaan ini terjadi karena sopir mobil yang ditumpangi oleh Syabda mengalami mengantuk sehingga tak bisa mengendalikan laju mobil yang juga melaju dengan kecepatan di atas rata-rata di tol Pemalang. Akibatnya, saudara, mobil yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa dan keluarga menabrak truk yang melaju searah di depannya. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil
terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Tak gambar saya Mas, apa ya Mas? Sini, Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 2, langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBM, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jadung, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi.
di KM 315 Pemalang. Demikian laporan dari Batu Pejaten. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ini yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut dibenarkan oleh Pak D. Syabda bernama Taufik Ismadi. Menurut Taufik, Syabda dan keluarganya bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi atlet tunggal putra PBS itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya saudara nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah tiba dan akan dimakamkan. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin dini hari tadi. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara, sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Sang ibunda yakni Anik meninggal dunia di lokasi kejadian dan seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan sang ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Kemudian saudara, berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun yang mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati atau ibunda dari Syabda yang mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat di bagian mata sebelah kanan dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki kiri, dan terakhir yakni Syabda Perkasa Belawa yang mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri serta cedera kepala berat dan saat ini telah dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kemudian saudara, saya mengajak Anda untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda dalam kecelakaan maut ini. Bisa Anda saksikan saudara, ini adalah mobil yang ditumpangi oleh
Syabda dan keluarga dalam kecelakaan di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda dan Ibunda. Bisa disaksikan saudara, mobil tampak ringsek di bagian depan. Hal ini karena mobil yang ditumpangi oleh Syabda ini menabrak truk dari belakang. Truk tersebut diketahui juga melaju di arah yang sama. Bagian depan dan juga sebelah kiri mobil tampak ringsek hingga tak berbentuk. Diketahui saudara, Syabda dan keluarga mengalami kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah saat sedang menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran nenek Syabda meninggal dunia. Sebelum kecelakaan terjadi, saudara, jenazah nenek Syabda memang belum dikebumikan lantaran masih menunggu kedatangan dari keluarga Syabda yang masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Namun dalam perjalanannya, keluarga Syabda justru mengalami kecelakaan maut hingga menewaskan Syabda dan sang ibunda. Kabarnya saudara, hingga kini jenazah nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu jenazah Syabda dan juga ibunda untuk dimakamkan secara bersamaan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Syabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Gambar saya Mas, apa ya Mas? Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuki ini yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang BBTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya
Dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin mas, ditunjuki niki yang parah mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti,
yang keempat tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Pebulu tangkis Syabda Perkasa Belawa dan keluarga mengalami kecelakaan pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 dini hari di Tol Pemalang. Mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga menabrak truk yang melaju di jalur yang sama. Akibat kecelakaan maut ini, mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, yakni Syabda Perkasa dan sang ibunda bernama Ani Sulistiawati. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian, saudara, saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Diketahui Syabda mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran sang nenek meninggal dunia. Saat itu nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu keluarga Syabda tiba. Terus kecelakaan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Gambar saya Mas, apa ya Mas? Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuki niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara. Ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang.
terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Dan ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjukin ini yang parah Mas. Baik saudara, terkait kecelakaan yang menimpa Syabda Perkasa dan mengakibatkan Syabda serta sang ibunda meninggal dunia, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Indra di sana. Selamat siang Indra. Selamat siang Ratu. Baik, Indra, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kecelakaan yang menimpa keluarga Syabda Perkasa? Silakan. Ya Ratu, kecelakaan terjadi di KM 315+200 jalur A yang ikut di desa
Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pekalongan. Ini ada 5 korban yang dirawat di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan dari kecelakaan tersebut ada 2 korban yang meninggal dunia. Yang pertama, atlet tunggal PBSI Sabda Perkasa Belawa, umur 22 tahun, warga Jalan Haji Sibung, RT 2 RW 4, Kecamatan Jati Kramat, Kota Bekasi, yang meninggal dunia di kecelakaan pada pagi hari tadi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang kedua yaitu Ani Sulistiowati, ibunda dari Sabda. Mereka mengalami cedera kepala berat dan luka robek di kepala sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Begitu, Ratu. Baik, kemudian saat ini Indra sedang berada di Tol Pemalang, begitu mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi dari mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda lantaran jika saya lihat dari beberapa video yang beredar ini tampak sangat ringsek begitu. Iya, iya betul, Ratu. Untuk kondisi mobil sendiri mengalami rusak yang berat. Paling rusak berat itu ada di sebelah kiri atau depan sebelah kiri, sebelah sopir itu mengalami rusak yang sangat berat sehingga kondisi mobil tersebut tidak bisa istilahnya sangat berat sekali lah. Saya sendiri sempat tadi mengambil beberapa video di lokasi tempat saya berdiri, merupakan gerbang tol Pekalongan. Ini mobil yang kecelakaan pada pagi tadi, Camry yang bernomor polisi B1824KBN ini yang ditunggangi oleh antara atlet tunggal PBSI Sabda bersama keluarganya yang meninggal dunia di lokasi KM 315+200. Untuk kondisinya sendiri di depan mobil sangat ringsek, lalu rusak sebagian tengahnya, sehingga dan di belakang saya sendiri ini merupakan mobil yang sudah ditutup terpal oleh pihak tol. Ini merupakan mobil dari Sabda yang mengalami kecelakaan di KM 315+200. Gitu, Ratu. Baik, baik. Kemudian Indra, apakah sudah diketahui juga terkait dengan posisi duduk masing-masing korban dalam kecelakaan ini, Indra? Ya, berdasarkan dari saat ini saya masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, namun dari pihak kepolisian menerangkan dari Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Brivos bahwa ada 5 korban yang pada mobil tersebut, yaitu pertama ada Muanis, merupakan pengemudi mobil tersebut, kemudian ada penumpang yaitu Ani Sulistiowati, merupakan ibunda dari Sabda dan meninggal dunia di lokasi. Dan ada juga penumpang Diana Sakti Anistiawati, lalu ada Tahta Bahtari Cahya Lokal umur 11 tahun, dan yang terakhir ada Sabda. Semuanya masih berada di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan Baik. saat ini berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jateng, 2 penumpang tersebut lagi mau dibawa ke rumah duka yang begitu. Baik, baik. Terima kasih Indra atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi selanjutnya. Baik, saudara, atlet bulu tangkis muda Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia hari ini, Senin 20 Maret 2023, dini hari. Kabar duka tersebut mengejutkan publik Indonesia sekaligus menyisakan kesedihan bagi keluarga dan dunia bulu tangkis Indonesia. Sabda Perkasa, pemuda berusia 21 tahun itu diketahui meninggal dunia dalam kecelakaan di tol saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen. Kabar meninggalnya Syabda Perkasa telah dikonfirmasi di Instagram resmi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI. PBSI, Syabda adalah atlet yang tangguh dan berprestasi. Sementara itu, saudara, kabar Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia juga disampaikan oleh mantan pebulu tangkis Indonesia yang kini aktif di PB Jarum, yakni Yuni Kartika.
Yuni Kartika menyampaikan berita duka tersebut melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Senin 20 Maret 2023 pagi. Berdasarkan pernyataan Yuni Kartika, Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam perjalanan menuju Sragen, Jawa Tengah ketika akan berziarah ke makam sang nenek. Syabda sempat mengunggah kemenangan di akun Instagram pribadinya pada Februari 2023 lalu. Unggahan tersebut menjadi unggahan terakhirnya. Dalam unggahan itu, Syabda mengunggah potretnya saat mengikuti Iran International Challenge 2023. Tampak dirinya memegang sertifikat dan lehernya dikalungi medali. Tak pelak unggahan yang tadinya dipenuhi ucapan selamat atas pencapaian Syabda, kini dibanjiri ucapan duka cita. Diketahui saudara, pebulu tangkis jebolan PB Jarum itu telah berhasil meraih gelar juara dalam ajang Iran Fajar International Challenge 2023. Syabda meraih gelar juara setelah mengalahkan wakil Malaysia, yakni Justin Ho. Ya, membaca Tribun Bekasi, beginilah suasana di kediaman atlet bulu tangkis Syabda Perkasa yang sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan, dan saat ini kondisinya di rumah kediaman korban sendiri memang sudah dipenuhi atau sudah terpasang tenda bagi para pelayat yang datang ke lokasi. Di sini sudah banyak berkumpul beberapa warga yang datang untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam akibat kecelakaan yang dialami oleh Syabda Perkasa. Dan sejauh ini memang berdasarkan pantauan kami memang informasinya jika Syabda Perkasa dan keluarganya memang tengah berkunjung ke wilayah Sragen untuk menjenguk atau menghadiri pemakaman orang nenek dari Syabda sendiri. Namun di tengah perjalanan informasinya Syabda bersama keluarganya sendiri mengalami insiden kecelakaan, sehingga ibu Syabda dan juga Syabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan saat ini diinformasikan bahwa memang di area atau di kediaman rumah Syabda sendiri memang tidak ada keluarga lagi, karena memang di sini banyak keluarga, hanya tetangga-tetangga saja, karena memang diinformasikan dari penasihat RT menyampaikan jika Syabda dan keluarganya yang saat ini berada di rumah sakit dan Syabda dan ibunya akan langsung dimakamkan di Sragen, sehingga tidak dibawa ke Bekasi. Jadi Syabda dan ibunya akan dimakamkan langsung di kampung halaman mereka. Dan sementara di Bekasi sendiri, kediaman rumah kediaman Syabda sendiri memang sejauh ini hanya berkumpul beberapa warga atau tetangga-tetangga sekitar yang memang memberikan empatinya mereka atau bela sungkawa atas insiden yang terjadi oleh Syabda Perkasa sendiri.
Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, Tribun Bekasi melaporkan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Mungkin posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya dari ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Akhirnya malam jam 10 dari sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah, untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih susah dihubungin. Ya, mungkin teman-teman dulu kita kali lah. Berarti langsung dimakamin ke sana Pak ya? Jelas makamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lagi lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah koordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan. Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi tadi. Melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI. Kalau Sabda ada turut kita, cuman juga masih simpang siur. Karena itu belum dapat kabar langsung dari keluarga kan. Nah akhirnya kita telepon coba komunikasi sama Mbak Diana. Mbak Diana bisa ngomong tuh. Gitu. Ya betul. Pak Mas Sabda sama Ibu yang ada. Nah untuk kondisi Pak Anies, ya alhamdulillah masih bisa sadar. Ya. Kalau dari tetangga sendiri melihat sosok Sabda sendiri seperti apa kalau di lingkungan? Sabda ini adalah sosok menjadi kebanggaan kita di sini. Dia itu orangnya sopan. Walaupun dia menjadi atlet nasional, sampai saat ini dia tidak pernah bagaimana sama tua dan disiplin di sini. Dan dia memang pulang ke sini cuma Sabtu Minggu aja. Sisanya dia balik ke Platnas. Sabtu Minggu balik. Nah ini kebetulan karena memang seharusnya pulang ke Platnas karena neneknya meninggal ya di ikut malam. Dia berkeluarga. Warga sini juga berarti dekat ya? Oh, dekat banget. Karena emang Sabda lahir di sini. Iya. Merasa kehilangan gitu Pak tetangga selama itu? Kehilangan banget Mas. Karena ini ya bukan saya aja ya sebagai mantan ketua RT di sini, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota juga sudah japri ke saya. Dia turut berduka cita kalau meninggalnya atlet kebanggaan Jawa Barat lah ya. Jawa Barat dan kebanggaan Indonesia. Karena sebentar lagi kan Desa Sabda mau ikut SEA Games. Salah satu tim SEA Games. Insya Allah bulan Mei maksudnya ada SEA Games. Pak, Warga sendiri bikin gor badminton atas nama Sabda atau memang dia sendiri yang bikin? Nah, jadi memang ini prakarsa orang tuanya. Karena memang orang tua itu mempunyai cita-cita pengen mempunyai putra yang menjadi atlet lah. Nah, bukannya Sabda aja yang sudah jadi atlet dari sini. Itu ada Ihsan Maulana Mustafa, keluaran dari sini. Terus Bagas Maulana Fikri, keluaran dari sini. Terus Fajar, keluaran dari sini. Itu salah satu atlet di bola dari sini. Nah, ini yang junior Sabda yang nantinya akan menjadi atlet senior lah lagi. Pak, kalau sejauh ini kalau untuk di Bekasi sendiri mungkin dari pihak tetangga ini mau di acara apa, mungkin pengajian atau seperti kuliah lanjutnya? Nanti malam kita ada rencana. Kita emang sebelum kita nggak bisa ke Sragen ya, jadi kita harus sepakat sama warga tetangga sini, kita bikin acara doa-doa di sini. Ya mungkin kan ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis udah terawih, ya kan? Paling 2 malam aja. Kita bikin panggilan di sini untuk doa lah buat almarhumah Ibu Anik dan Desa Sabda. Oh, siap, langsung Pak. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang Saudara atlet bulu tangkis Indonesia Sabda Perkasa Balawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari
Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kemudian saudara, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di rumah duka yang berada di Bekasi, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bekasi, ada Joko di sana. Selamat siang, Joko. Ya, selamat siang. Baik, Baik, Joko, bisa diceritakan seperti apa situasi terkini di rumah duka di Bekasi? Silakan. ya baik. Terima kasih Tribuners dan dimanapun berada dan Tribun Bekasi. Memang saat ini saya sedang berada di kediaman rumah duka atlet bulu tangkis Sabda Perkasa yang dikabarkan meninggal dunia karena akibat kecelakaan di Tol Pemalang kemarin. Dan pantauan kami memang saat ini di kediaman rumah dukanya berada di Jati Kramat Kota Bekasi saat ini sudah ramai dikunjungi oleh para pelayat, khususnya warga sekitar atau tetangga sekitar yang hadir untuk menyampaikan duka cita atas insiden meninggalnya Sabda dan ibu Sabda yang dikabarkan meninggal dari kecelakaan tersebut. Dan sejauh ini memang sudah banyak sekali para tetangga yang berkumpul dan memanjatkan doa begitu. Sementara ini memang belum ada pihak keluarga dari Sabda sendiri, karena memang semua dari keluarga sendiri memang sudah ada berada di Sragen. Dan sejauh ini memang belum terlihat dari PBSI maupun anggota dari pihak bulu tangkis seperti itu yang datang ke sini, namun baru saja di banyak saja baru tetangga-tetangga sekitar saja yang memang datang di kediaman rumah duka di Bekasi sendiri. Dan informasi yang disampaikan bahwa tadi juga disampaikan oleh penasihat RT setempat menyampaikan bahwa memang keluarga Sabda sendiri memang berangkat ke Sragen, memang direncanakan untuk berselawat begitu ke rumah kediaman nenek dari orang tua Sabda sendiri, karena memang dan kedua mereka ada sekitar 5 orang, yaitu termasuk ayah dari Sabda, ibu Sabda, dan juga beberapa adiknya. Dan disampaikan bahwa dalam perjalanannya keluarga korban sendiri akhirnya terlibat kecelakaan di tol tersebut, dan 2 diantaranya ibu Sabda dan Sabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami sampaikan bahwa memang para tetangga sendiri memang cukup terpukul dan berduka terkait meninggalnya sosok Sabda sendiri, karena memang Sabda sendiri memang dikenal sosok yang aktif di lingkungan warga sendiri, karena meskipun sejauh ini memang Sabda merupakan atlet bulu tangkis nasional. Dan selain itu warga sendiri memang cukup bangga dengan prestasi Sabda sendiri, apalagi di bidang bulu tangkis. Apalagi sejak kecil sendiri memang Sabda memang dikenal sebagai atau memang menggeluti bidang bulu tangkis sendiri. Apalagi di dekat rumah Sabda sendiri juga bangun sebuah gor yang dinamai Gor Badminton Sabda, seperti itu. Dan dari keluarga sendiri juga menyampaikan duka yang dalam, karena apalagi sosok ibu Sabda sendiri juga cukup dikenal baik dan ramah di lingkungan warga, apalagi ayah dari Sabda sendiri juga berperan aktif dalam pengembangan bulu tangkis di sekitar rumah warga, apalagi dengan adanya pembangunan gor yang ada di sekitar rumah dari kediaman Sabda sendiri. Dan gor ini juga diperuntukkan bagi para calon-calon atlet sendiri yang nantinya juga bisa memberikan atau mencetak prestasi di bidang atlet bulu tangkis. Begitu laporan dari Bekasi. Baik, kemudian Joko, ini terkait dengan pemakaman sendiri. Ini apakah akan dimakamkan di Bekasi atau di Sragen begitu? Karena ini kabarnya masih belum pasti. Oke, baik. Tadi juga disampaikan bahwa sebelumnya memang ada rencana bahwa Ibu Sabda dan Sabda sendiri akan dibawa ke Bekasi. Namun tadi dikonfirmasi kembali ke pihak keluarga bahwa pihak keluarga sendiri menyampaikan akan memakamkan kedua korban, itu Sabda dan ibunya, langsung di kampung halamannya sendiri. Sementara pihak keluarga, seluruh keluarga besar Sabda sendiri juga pun sudah berangkat ke Sragen untuk rencananya sore ini akan segera dimakamkan. Begitu, Bali Studio.
Baik, baik terima kasih Joko atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik, saudara, informasi yang kami dapatkan, Syabda Perkasa dan juga sang ibu akan dimakamkan bersama dengan jenazah sang nenek di Sragen. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Pak D dari Syabda, yakni Taufik Ismadi. Taufik mengatakan Syabda dan keluarga bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi oleh atlet tunggal putra PBSI itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan yang dialami oleh keluarga Syabda mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni Syabda dan juga sang ibu. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah akan tiba dan akan dimakamkan. Saudara, diketahui atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi kecelakaan ini terjadi di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda yakni Ani Sulistyawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi. Seluruh korban, saudara, saat ini dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan kondisi dari ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa dan sang ibunda. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun, mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistyawati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata di sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur kaki kiri. Dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Dia posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Akhirnya malam jam 10 di sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah, untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih susah dihubungin. Ya, mungkin teman-teman lebih tahu kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Udah semakamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lagi itu lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah koordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan.
Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7 Jam 7 pagi. tadi melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI, kalau Sabda ada berpuluh kita, cuman juga masih simpang siur. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan Selamat pada pagi, hari ini Ibu Senin Dadang. Saat 20 ini Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kabar duka ini dibagikan oleh akun @innabadminton melalui akun Twitter resmi pada Senin 20 Maret 2023. Selain Syabda Perkasa, dikabarkan sang ibunda juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kabar ini ditulis dalam akun atlet bulu tangkis sekaligus kerabat dekat Syabda, Ihsan Maulana. Kabar kecelakaan keluarga Syabda Perkasa juga dibagikan oleh fotografer Joni Sugio di akun Twitter @JoniSugio. Joni Sugio mengunggah gambar tangkap layar pesan yang menyebut Syabda dan sang ibunda meninggal dunia. Sedangkan kondisi sang kakak dan ayah Syabda mengalami luka ringan. Syabda Perkasa Belawa sebelumnya pernah menjadi pahlawan tim Thomas 2022. Kala itu Syabda Perkasa dipanggil PBSI untuk membela tim Thomas di Piala Thomas dan Uber Cup 2022. Hal itu dilakukan guna menutup kekosongan susunan pemain karena absennya Marcus Fernaldi Gideon lantaran masih dalam pemulihan pasca operasi. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada hari ini Senin 20 Maret 2023. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan Prevos mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Syabda meninggal dunia saat di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyowati juga meninggal dunia saat kejadian. Semuanya dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis dengan umur 49 tahun mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian ibunda Syabda yakni Ani Sulistyowati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, kemudian Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki bagian kiri, dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Baik, saudara, atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret 2023. Menurut keterangan dari mantan pebulu tangkis Yuni Kartika melalui akun Twitternya, Syabda Perkasa Belawa hendak pergi ke Sragen untuk melakukan takziah. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal akibat kecelakaan
hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyawati juga meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Kemudian, saudara, kronologi kecelakaan maut di tol Pemalang tersebut bermula dari Toyota Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara dalam kondisi mengantuk. Kemudian mobil tersebut membentur truk bernomor polisi AG8711V yang melaju searah di depannya. Kecelakaan tak bisa dihindarkan, saudara, hingga mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. Dalam kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia, saudara, yakni Syabda dan juga sang ibunda. Atlet bulu tangkis di sektor tunggal putra Indonesia, Sabda Perkasa Belawa, menderita luka robek di bagian sebelah kiri di bagian kepalanya sebelum meninggal dunia akibat kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah dini hari tadi. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan Syabda Perkasa meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dugaan sementara kecelakaan tersebut bermula saat mobil Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Setelah itu, mobil Camry yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa itu membentur truk dengan nomor polisi AG8711V yang melaju searah di depannya. Kemudian, saudara, diduga kecelakaan ini terjadi karena sopir mobil yang ditumpangi oleh Syabda mengalami mengantuk sehingga tak bisa mengendalikan laju mobil yang juga melaju dengan kecepatan di atas rata-rata di tol Pemalang. Akibatnya, saudara, mobil yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa dan keluarga menabrak truk yang melaju searah di depannya. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil
terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin mas, ditunjuk ke niki yang parah mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 2, langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBM, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jadung, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi.
di KM 315 Pemalang. Demikian laporan dari Batu Jateng. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Safda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut dibenarkan oleh Pak D. Syabda bernama Taufik Ismadi. Menurut Taufik, Syabda dan keluarganya bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Segera pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi atlet tunggal putra PBS itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya saudara nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah tiba dan akan dimakamkan. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin dini hari tadi. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara, sang ibunda Ani Sulistyawati juga meninggal dunia saat kejadian. Sang ibunda yakni Anik meninggal dunia di lokasi kejadian dan seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan sang ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Kemudian saudara, berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun yang mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistyawati atau ibunda dari Syabda yang mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat di bagian mata sebelah kanan dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki kiri, dan terakhir yakni Syabda Perkasa Belawa yang mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri serta cedera kepala berat dan saat ini telah dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kemudian saudara, saya mengajak Anda untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda dalam kecelakaan maut ini. Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah mobil yang ditumpangi oleh
Syabda dan keluarga dalam kecelakaan di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda dan Ibunda. Bisa disaksikan saudara, mobil tampak ringsek di bagian depan. Hal ini karena mobil yang ditumpangi oleh Syabda ini menabrak truk dari belakang. Truk tersebut diketahui juga melaju di arah yang sama. Bagian depan dan juga sebelah kiri mobil tampak ringsek hingga tak berbentuk. Diketahui saudara, Syabda dan keluarga mengalami kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah saat sedang menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran nenek Syabda meninggal dunia. Sebelum kecelakaan terjadi, saudara, jenazah nenek Syabda memang belum dikebumikan lantaran masih menunggu kedatangan dari keluarga Syabda yang masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Namun dalam perjalanannya, keluarga Syabda justru mengalami kecelakaan maut hingga menewaskan Syabda dan sang ibunda. Kabarnya saudara, hingga kini jenazah nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu jenazah Syabda dan juga ibunda untuk dimakamkan secara bersamaan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Syabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin mas, ditunjukin ini yang parah mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PBTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya
Dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan dari Tribun Jateng. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Safda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin mas, ditunjuki ini yang parah mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara. Ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti,
yang keempat tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Pebulu tangkis Syabda Perkasa Belawa dan keluarga mengalami kecelakaan pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 dini hari di Tol Pemalang. Mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga menabrak truk yang melaju di jalur yang sama. Akibat kecelakaan maut ini, mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, yakni Syabda Perkasa dan sang ibunda bernama Ani Sulistiawati. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian, saudara, saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Diketahui Syabda mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran sang nenek meninggal dunia. Saat itu nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu keluarga Syabda tiba. Justru kecelakaan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Gambar saya Mas, berapa ya Mas? Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjukin ini yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang BBTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara. Ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang.
terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ini yang parah Mas. Baik saudara, terkait kecelakaan yang menimpa Syabda Perkasa dan mengakibatkan Syabda serta sang ibunda meninggal dunia, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Indra di sana. Selamat siang Indra. Selamat siang Ratu. Baik, Indra, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kecelakaan yang menimpa keluarga Syabda Perkasa? Silakan. Ya Ratu, kecelakaan terjadi di KM 315+200 jalur A yang ikut di desa
Petojungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pekalongan. Ini ada 5 korban yang dirawat di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan dari kecelakaan tersebut ada 2 korban yang meninggal dunia. Yang pertama, atlet tunggal PBSI Sabda Perkasa Belawa, umur 22 tahun, warga Jalan Haji Sibung, RT 2 RW 4, Kecamatan Jati Kramat, Kota Bekasi, yang meninggal dunia di kecelakaan pada pagi hari tadi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang kedua yaitu Ani Sulistiowati, ibunda dari Sabda. Mereka mengalami cedera kepala berat dan luka robek di kepala sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Begitu, Ratu. Baik, kemudian saat ini Indra sedang berada di Tol Pemalang, begitu mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi dari mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda lantaran jika saya lihat dari beberapa video yang beredar ini tampak sangat ringsek begitu. Iya, iya betul, Ratu. Untuk kondisi mobil sendiri mengalami rusak yang berat, paling rusak berat itu ada di sebelah kiri atau depan sebelah kiri, sebelah sopir itu mengalami rusak yang sangat berat sehingga kondisi mobil tersebut tidak bisa istilahnya sangat berat sekali lah. Saya sendiri sempat tadi mengambil beberapa video di lokasi tempat saya berdiri, merupakan gerbang tol Pekalongan. Ini mobil yang kecelakaan pada pagi tadi, Camry yang bernomor polisi B1824KBN ini yang ditunggangi oleh antara atlet tunggal PBSI Sabda bersama keluarganya yang meninggal dunia di lokasi KM 315+200. Untuk kondisinya sendiri di depan mobil sangat ringsek, lalu rusak sebagian tengahnya, sehingga dan di belakang saya sendiri ini merupakan mobil yang sudah ditutup terpal oleh pihak tol. Ini merupakan mobil dari Sabda yang mengalami kecelakaan di KM 315+200. Gitu, Ratu. Baik, baik. Kemudian Indra, apakah sudah diketahui juga terkait dengan posisi duduk masing-masing korban dalam kecelakaan ini, Indra? Ya, berdasarkan dari saat ini saya masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, namun dari pihak kepolisian menerangkan dari Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Brivos bahwa ada 5 korban yang pada mobil tersebut, yaitu pertama ada Muanis, merupakan pengemudi mobil tersebut, kemudian ada penumpang yaitu Ani Sulistiowati, merupakan ibunda dari Sabda dan meninggal dunia di lokasi. Dan ada juga penumpang Diana Sakti Anistiawati, lalu ada Tahta Bahtari Cahya Lokal umur 11 tahun, dan yang terakhir ada Sabda. Semuanya masih berada di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan Baik. saat ini berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jateng, 2 penumpang tersebut lagi mau dibawa ke rumah duka yang begitu. Baik, baik. Terima kasih Indra atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi selanjutnya. Baik, saudara, atlet bulu tangkis muda Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia hari ini, Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kabar duka tersebut mengejutkan publik Indonesia sekaligus menyisakan kesedihan bagi keluarga dan dunia bulu tangkis Indonesia. Sabda Perkasa, pemuda berusia 21 tahun itu diketahui meninggal dunia dalam kecelakaan di tol saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen. Kabar meninggalnya Syabda Perkasa telah dikonfirmasi di Instagram resmi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI. PBSI, Syabda adalah atlet yang tangguh dan berprestasi. Sementara itu, saudara, kabar Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia juga disampaikan oleh mantan pebulu tangkis Indonesia yang kini aktif di PB Jarum, yakni Yuni Kartika.
Yuni Kartika menyampaikan berita duka tersebut melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Senin 20 Maret 2023 pagi. Berdasarkan pernyataan Yuni Kartika, Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam perjalanan menuju Sragen, Jawa Tengah ketika akan berziarah ke makam sang nenek. Syabda sempat mengunggah kemenangan di akun Instagram pribadinya pada Februari 2023 lalu. Unggahan tersebut menjadi unggahan terakhirnya. Dalam unggahan itu, Syabda mengunggah potretnya saat mengikuti Iran International Challenge 2023. Tampak dirinya memegang sertifikat dan lehernya dikalungi medali. Tak pelak unggahan yang tadinya dipenuhi ucapan selamat atas pencapaian Syabda, kini dibanjiri ucapan duka cita. Diketahui saudara, pebulu tangkis jebolan PB Jarum itu telah berhasil meraih gelar juara dalam ajang Iran Fajar International Challenge 2023. Syabda meraih gelar juara setelah mengalahkan wakil Malaysia, yakni Justin Ho. Ya, membaca Tribun Bekasi. Beginilah suasana di kediaman atlet bulu tangkis Syabda Perkasa yang sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan, dan saat ini kondisinya di rumah kediaman korban sendiri memang sudah dipenuhi atau sudah terpasang tenda bagi para pelayat yang datang ke lokasi. Di sini sudah banyak berkumpul beberapa warga yang datang untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam akibat kecelakaan yang dialami oleh Syabda Perkasa. Dan sejauh ini memang berdasarkan pantauan kami, memang informasinya jika Syabda Perkasa dan keluarganya memang tengah berkunjung ke wilayah Sragen untuk menjenguk atau menghadiri pemakaman orang nenek dari Syabda sendiri. Namun di tengah perjalanan informasinya Syabda bersama keluarganya sendiri mengalami insiden kecelakaan, sehingga ibu Syabda dan juga Syabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan saat ini diinformasikan bahwa memang di area atau di kediaman rumah Syabda sendiri memang tidak ada keluarga lagi, karena memang di sini banyak keluarga, hanya tetangga-tetangga saja, karena memang diinformasikan dari penasihat RT menyampaikan jika Syabda dan keluarganya yang saat ini berada di rumah sakit dan Syabda dan ibunya akan langsung dimakamkan di Sragen, sehingga tidak dibawa ke Bekasi. Jadi Syabda dan ibunya akan dimakamkan langsung di kampung halaman mereka. Dan sementara di Bekasi sendiri, di kediaman rumah kediaman Syabda sendiri, memang sejauh ini hanya berkumpul beberapa warga atau tetangga-tetangga sekitar yang memang memberikan empatinya mereka atau bela sungkawa atas insiden yang terjadi oleh Syabda Perkasa sendiri.
Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, Tribun Bekasi melaporkan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Emang dia posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di ruang Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Ya kan malam jam 10 ya. Di sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih bisa dihubungin. Mungkin teman-teman dulu kita kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Jelas makamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lagi lebih dekat. Berarti waktunya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana. Sudah berkoordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan. Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi tadi. Melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI. Kalau Sabda ada berduka cita, cuman juga masih simpang siur. Karena itu belum dapat kabar langsung dari keluarga kan. Nah akhirnya kita telepon coba komunikasi sama Mbak Diana. Mbak Diana bisa ngomong tuh. Gitu. Dia betul Pak Mas Sabda sama Ibu yang ada. Nah kondisi panis, ya alhamdulillah masih bisa sadar ya. Kalau dari tetangga sendiri melihat sosok Sabda sendiri seperti apa kalau di lingkungan? Sabda ini adalah sosok menjadi kebanggaan kita di sini. Dia itu orangnya sopan. Walaupun dia menjadi atlet nasional, sampai saat ini dia tidak pernah bagaimana-bagaimana. Sampai tua dan disiplin di sini. Dan dia memang pulang ke sini cuma Sabtu Minggu aja. Sisanya dia balik ke Platnas. Sabtu Minggu balik. Nah ini kebetulan karena memang seharusnya pulang ke Platnas karena neneknya meninggal ya di ikut malam. Dia berkeluarga. Warga sini juga berarti dekat ya? Dekat banget. Karena emang Sabda lahir di sini. Iya. Merasa kehilangan gitu pada tetangga selama itu? Kehilangan banget Mas. Karena ini ya bukan saya aja ya sebagai mantan ketua RT di sini, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota juga sudah japri saya. Dia ikut berduka cita. Kalau meninggalnya atlet kebanggaan Jawa Barat lah ya. Jawa Barat dan kebanggaan Indonesia. Karena sebentar lagi kan Desa itu mau ikut SEA Games. Ke satu tim SEA Games. Insya Allah bulan Mei soalnya ada SEA Games. Pak, warga sendiri bikin gor badminton atas nama Sabda atau memang dia sendiri yang bikin? Nah, jadi memang ini prakarsa orang tuanya. Karena memang orang tua itu mempunyai cita-cita pengen mempunyai putra yang menjadi atlet lah. Nah, bukannya Sabda aja yang sudah jadi atlet dari sini. Itu ada Ihsan Maulana Mustafa, keluaran dari sini. Terus Bagas Maulana Fikri, keluaran dari sini. Terus Fajar, keluaran dari sini. Itu salah satu atlet di bola dari sini. Nah, ini yang junior Sabda yang nantinya akan menjadi atlet senior lah lagi. Pak, kalau sejauh ini kalau untuk di Bekasi sendiri mungkin dari pihak tetangga ini mau di acara apa, mungkin pengajian atau sesuatu kuliah lanjutnya? Nanti malam kita ada rencana. Kita belum, kita nggak bisa ke Sragen ya. Jadi kita harus sepakat sama warga tetangga sini, kita bikin acara doa-doa di sini. Ya mungkin kan ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis udah terawih, ya kan? Paling 2 malam aja. Kita bikin panggilan di sini untuk doa lah buat almarhumah Ibu Anik dan Desa Sabda. Siap, makasih Pak. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang Saudara atlet bulu tangkis Indonesia Sabda Parakasa Balawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari
Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kemudian saudara, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di rumah duka yang berada di Bekasi, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bekasi, ada Joko di sana. Selamat siang, Joko. Ya, selamat siang. Baik, Baik, Joko, bisa diceritakan seperti apa situasi terkini di rumah duka di Bekasi? Silakan. ya baik. Terima kasih Tribuners dan dimanapun berada dan Tribun Bekasi. Memang saat ini saya sedang berada di kediaman rumah duka atlet bulu tangkis Sabda Perkasa yang dikabarkan meninggal dunia karena akibat kecelakaan di Tol Pemalang kemarin. Dan pantauan kami memang saat ini di kediaman rumah dukanya berada di Jati Kramat Kota Bekasi saat ini sudah ramai dikunjungi oleh para pelayat, khususnya warga sekitar atau tetangga sekitar yang hadir untuk menyampaikan duka cita atas insiden meninggalnya Sabda dan ibu Sabda yang dikabarkan meninggal dari kecelakaan tersebut. Dan sejauh ini memang sudah banyak sekali para tetangga yang berkumpul dan memanjatkan doa begitu. Sementara ini memang belum ada pihak keluarga dari Sabda sendiri karena memang semua dari keluarga sendiri memang sudah ada berada di Sragen. Dan sejauh ini memang belum terlihat dari PBSI maupun anggota dari pihak bulu tangkis seperti itu yang datang ke sini, namun baru saja di banyak saja hari saja baru tetangga-tetangga sekitar saja yang memang datang di kediaman rumah duka di Bekasi sendiri. Dan informasi yang disampaikan bahwa tadi juga disampaikan oleh penasihat RT setempat menyampaikan bahwa memang keluarga Sabda sendiri memang berangkat ke Sragen, memang direncanakan untuk berselawat begitu ke rumah kediaman nenek dari orang tua Sabda sendiri, karena memang dan kedua mereka ada sekitar 5 orang, yaitu termasuk ayah dari Sabda, ibu Sabda, dan juga beberapa adiknya. Dan disampaikan bahwa dalam perjalanannya keluarga korban sendiri akhirnya terlibat kecelakaan di tol tersebut, dan 2 diantaranya ibu Sabda dan Sabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami sampaikan bahwa memang para tetangga sendiri memang cukup terpukul dan berduka terkait meninggalnya sosok Sabda sendiri, karena memang Sabda sendiri memang dikenal sosok yang aktif di lingkungan warga sendiri, karena meskipun sejauh ini memang Sabda merupakan atlet bulu tangkis nasional. Dan selain itu warga sendiri memang cukup bangga dengan prestasi Sabda sendiri, apalagi di bidang bulu tangkis. Apalagi sejak kecil sendiri memang Sabda memang dikenal sebagai atau memang menggeluti bidang bulu tangkis sendiri. Apalagi di dekat rumah Sabda sendiri juga bangun sebuah gor yang dinamai Gor Badminton Sabda, seperti itu. Dan dari keluarga sendiri juga menyampaikan duka yang dalam, karena apalagi sosok ibu Sabda sendiri juga cukup dikenal baik dan ramah di lingkungan warga, apalagi ayah dari Sabda sendiri juga berperan aktif dalam pengembangan bulu tangkis di sekitar rumah warga, apalagi dengan adanya pembangunan gor yang ada di sekitar rumah dari kediaman Sabda sendiri. Dan gor ini juga diperuntukkan bagi para calon-calon atlet sendiri yang nantinya juga bisa memberikan atau mencetak prestasi di bidang atlet bulu tangkis. Begitu laporan dari Bekasi. Baik, kemudian Joko, ini terkait dengan pemakaman sendiri. Ini apakah akan dimakamkan di Bekasi atau di Sragen begitu? Karena ini kabarnya masih belum pasti. Oke, baik. Tadi juga disampaikan bahwa sebelumnya memang ada rencana bahwa Ibu Sabda dan Sabda sendiri akan dibawa ke Bekasi. Namun tadi dikonfirmasi kembali ke pihak keluarga bahwa pihak keluarga sendiri menyampaikan akan memakamkan kedua korban, itu Sabda dan ibunya, langsung di kampung halamannya sendiri. Sementara pihak keluarga, seluruh keluarga besar Sabda sendiri juga pun sudah berangkat ke Sragen untuk rencananya sore ini akan segera dimakamkan. Begitu, Bali Studio.
Baik, baik, terima kasih Joko atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik, saudara, informasi yang kami dapatkan, Syabda Perkasa dan juga sang ibu akan dimakamkan bersama dengan jenazah sang nenek di Sragen. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Pak D dari Syabda, yakni Taufik Ismadi. Taufik mengatakan Syabda dan keluarga bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi oleh atlet tunggal putra PBSI itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan yang dialami oleh keluarga Syabda mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni Syabda dan juga sang ibu. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah akan tiba dan akan dimakamkan. Saudara, diketahui atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi kecelakaan ini terjadi di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda yakni Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi. Seluruh korban, saudara, saat ini dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan kondisi dari ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa dan sang ibunda. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun, mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata di sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur kaki kiri. Dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Mungkin posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya dari ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Akhirnya malam jam 10 ya, dari sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah, untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih susah dihubungin. Mungkin teman-teman dulu kita kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Jelas makamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah berkoordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan.
Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7, Jam 7 pagi. jam 7 pagi tadi. Melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI, kalau Sabda ada berpuluh juta, cuman juga masih simpang siur. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari ini Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kabar duka ini dibagikan oleh akun @inabadminton melalui akun Twitter resmi pada Senin 20 Maret 2023. Selain Syabda Perkasa, dikabarkan sang ibunda juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kabar ini ditulis dalam akun atlet bulu tangkis sekaligus kerabat dekat Syabda, Ihsan Maulana. Kabar kecelakaan keluarga Syabda Perkasa juga dibagikan oleh fotografer Joni Sugio di akun Twitter @JoniSugio. Joni Sugio mengunggah gambar tangkap layar pesan yang menyebut Syabda dan sang ibunda meninggal dunia. Sedangkan kondisi sang kakak dan ayah Syabda mengalami luka ringan. Syabda Perkasa Belawa sebelumnya pernah menjadi pahlawan tim Thomas 2022. Kala itu Syabda Perkasa dipanggil PBSI untuk membela tim Thomas di Piala Thomas dan Uber Cup 2022. Hal itu dilakukan guna menutup kekosongan susunan pemain karena absennya Marcus Fernaldi Gideon lantaran masih dalam pemulihan pasca operasi. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada hari ini Senin 20 Maret 2023. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan Prevos mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Syabda meninggal dunia saat di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyowati juga meninggal dunia saat kejadian. Semuanya dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis dengan umur 49 tahun mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian ibunda Syabda yakni Ani Sulistyowati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan. Kemudian Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki bagian kiri, dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Baik, saudara, atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret 2023. Menurut keterangan dari mantan pebulu tangkis Yuni Kartika melalui akun Twitternya, Syabda Perkasa Belawa hendak pergi ke Sragen untuk melakukan takziah. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal akibat kecelakaan.
hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyawati juga meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Kemudian, saudara, kronologi kecelakaan maut di tol Pemalang tersebut bermula dari Toyota Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara dalam kondisi mengantuk. Kemudian mobil tersebut membentur truk bernomor polisi AG 8711V yang melaju searah di depannya. Kecelakaan tak bisa dihindarkan, saudara, hingga mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. Dalam kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia, saudara, yakni Syabda dan juga sang ibunda. Atlet bulu tangkis di sektor tunggal putra Indonesia, Sabda Perkasa Belawa, menderita luka robek di bagian sebelah kiri di bagian kepalanya sebelum meninggal dunia akibat kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah dini hari tadi. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan Syabda Perkasa meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dugaan sementara kecelakaan tersebut bermula saat mobil Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Setelah itu, mobil Camry yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa itu membentur truk dengan nomor polisi AG8711V yang melaju searah di depannya. Kemudian, saudara, diduga kecelakaan ini terjadi karena sopir mobil yang ditumpangi oleh Syabda mengalami mengantuk, sehingga tak bisa mengendalikan laju mobil yang juga melaju dengan kecepatan di atas rata-rata di tol Pemalang. Akibatnya, saudara, mobil yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa dan keluarga menabrak truk yang melaju searah di depannya. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil
terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Gambar saya Mas, apa ya Mas? Sini, Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 2, langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi
di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Safda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut dibenarkan oleh Pak D. Syabda bernama Taufik Ismadi. Menurut Taufik, Syabda dan keluarganya bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Segera pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi atlet tunggal putra PBS itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya saudara nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah tiba dan akan dimakamkan. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin dini hari tadi. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara, sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Sang ibunda yakni Anik meninggal dunia di lokasi kejadian dan seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan sang ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Kemudian saudara, berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun yang mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati atau ibunda dari Syabda yang mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat di bagian mata sebelah kanan, dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki kiri, dan terakhir yakni Syabda Perkasa Belawa yang mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri serta cedera kepala berat, dan saat ini telah dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kemudian saudara, saya mengajak Anda untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda dalam kecelakaan maut ini. Bisa Anda saksikan saudara, ini adalah mobil yang ditumpangi oleh
Syabda dan keluarga dalam kecelakaan di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda dan Ibunda. Bisa disaksikan saudara, mobil tampak ringsek di bagian depan. Hal ini karena mobil yang ditumpangi oleh Syabda ini menabrak truk dari belakang. Truk tersebut diketahui juga melaju di arah yang sama. Bagian depan dan juga sebelah kiri mobil tampak ringsek hingga tak berbentuk. Diketahui saudara, Syabda dan keluarga mengalami kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah saat sedang menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran nenek Syabda meninggal dunia. Sebelum kecelakaan terjadi, saudara, jenazah nenek Syabda memang belum dikebumikan lantaran masih menunggu kedatangan dari keluarga Syabda yang masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Namun dalam perjalanannya, keluarga Syabda justru mengalami kecelakaan maut hingga menewaskan Syabda dan sang ibunda. Kabarnya saudara, hingga kini jenazah nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu jenazah Syabda dan juga ibunda untuk dimakamkan secara bersamaan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Syabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin mas, ditunjuki niki yang parah mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah kondisinya
Dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan dari Tribun Jateng. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Safda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjukin ini yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PBTR. Cukup, kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Adalah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBM, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data, ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti,
yang keempat tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Pebulu tangkis Syabda Perkasa Belawa dan keluarga mengalami kecelakaan pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 dini hari di Tol Pemalang. Mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga menabrak truk yang melaju di jalur yang sama. Akibat kecelakaan maut ini, mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, yakni Syabda Perkasa dan sang ibunda bernama Ani Sulistyawati. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara sang ibunda Ani Sulistyawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian, saudara, saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Diketahui Syabda mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran sang nenek meninggal dunia. Saat itu nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu keluarga Syabda tiba. Justru kecelakaan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Kan gambarnya Mas Prabowo ya, Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ini yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTN. Cukup, kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara. Ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang.
terlihat dari mobil Camry ban depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan dari Tribun Jateng. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke ini yang parah Mas. Baik saudara, terkait kecelakaan yang menimpa Syabda Perkasa dan mengakibatkan Syabda serta sang ibunda meninggal dunia, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Indra di sana. Selamat siang Indra. Selamat siang, Ratu. Baik, Indra, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kecelakaan yang menimpa keluarga Syabda Perkasa? Silakan. Ya, Ratu. Kecelakaan terjadi di KM 315+200 jalur A yang ikut di desa
Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pekalongan. Ini ada 5 korban yang dirawat di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan dari kecelakaan tersebut ada 2 korban yang meninggal dunia. Yang pertama, atlet tunggal PBSI Sabda Perkasa Belawa, umur 22 tahun, warga Jalan Haji Sibung, RT 2 RW 4, Kecamatan Jati Kramat, Kota Bekasi, yang meninggal dunia di kecelakaan pada pagi hari tadi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang kedua yaitu Ani Sulistiowati, ibunda dari Sabda, mereka mengalami cedera kepala berat dan luka robek di kepala sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Begitu, Ratu. Baik, kemudian saat ini Indra sedang berada di Tol Pemalang, begitu mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi dari mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda lantaran jika saya lihat dari beberapa video yang beredar ini tampak sangat ringsek begitu. Iya, ya betul, Ratu. Untuk kondisi mobil sendiri mengalami rusak yang berat, paling rusak berat itu ada di sebelah kiri atau depan sebelah kiri, sebelah sopir itu mengalami rusak yang sangat berat sehingga kondisi mobil tersebut tidak bisa istilahnya sangat berat sekali lah. Saya sendiri sempat tadi mengambil beberapa video di lokasi tempat saya berdiri, merupakan gerbang tol Pekalongan. Ini mobil yang kecelakaan pada pagi tadi, Camry yang bernomor polisi B1824KBN ini yang ditunggangi oleh antara atlet tunggal PBSI Sabda bersama keluarganya yang meninggal dunia di lokasi KM 315 plus 200. Untuk kondisinya sendiri di depan mobil sangat ringsek, lalu rusak sebagian tengahnya sehingga, dan di belakang saya sendiri ini merupakan mobil yang sudah ditutup terpal oleh pihak tol. Ini merupakan mobil dari Sabda yang mengalami kecelakaan di KM 315 plus 200. Gitu, Ratu. Baik, kemudian Indra, apakah sudah diketahui juga terkait dengan posisi duduk masing-masing korban dalam kecelakaan ini, Indra? Ya, berdasarkan dari saat ini saya masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, namun dari pihak kepolisian menerangkan dari Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Privos bahwa ada 5 korban yang pada mobil tersebut, yaitu pertama ada Muanis, merupakan pengemudi mobil tersebut, kemudian ada penumpang yaitu Ani Sulistiowati, merupakan ibunda dari Sabda dan meninggal dunia di lokasi, dan ada juga penumpang Diana Sakti Anistiawati, lalu ada Tahta Bahtari Cahya Lokal umur 11 tahun, dan yang terakhir ada Sabda. Semuanya masih berada di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan saat ini berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jateng, 2 penumpang tersebut lagi mau dibawa ke rumah duka yang begitu. Baik, terima kasih Indra atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi selanjutnya. Baik, saudara, atlet bulu tangkis muda Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia hari ini, Senin 20 Maret 2023, dini hari. Kabar duka tersebut mengejutkan publik Indonesia sekaligus menyisakan kesedihan bagi keluarga dan dunia bulu tangkis Indonesia. Sabda Perkasa, pemuda berusia 21 tahun itu diketahui meninggal dunia dalam kecelakaan di tol saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen. Kabar meninggalnya Syabda Perkasa telah dikonfirmasi di Instagram resmi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI. PBSI, Syabda adalah atlet yang tangguh dan berprestasi. Sementara itu, saudara, kabar Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia juga disampaikan oleh mantan pebulu tangkis Indonesia yang kini aktif di PB Jarum, yakni Yuni Kartika.
Yuni Kartika menyampaikan berita duka tersebut melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Senin 20 Maret 2023 pagi. Berdasarkan pernyataan Yuni Kartika, Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam perjalanan menuju Sragen, Jawa Tengah ketika akan berziarah ke makam sang nenek. Syabda sempat mengunggah kemenangan di akun Instagram pribadinya pada Februari 2023 lalu. Unggahan tersebut menjadi unggahan terakhirnya. Dalam unggahan itu, Syabda mengunggah potretnya saat mengikuti Iran International Challenge 2023. Tampak dirinya memegang sertifikat dan lehernya dikalungi medali. Tak pelak unggahan yang tadinya dipenuhi ucapan selamat atas pencapaian Syabda, kini dibanjiri ucapan duka cita. Diketahui saudara, pebulu tangkis jebolan PB Jarum itu telah berhasil meraih gelar juara dalam ajang Iran Fajar International Challenge 2023. Syabda meraih gelar juara setelah mengalahkan wakil Malaysia, yakni Justin Ho. Ya, membaca Tribun Bekasi. Beginilah suasana di kediaman atlet bulu tangkis Syabda Perkasa yang sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan, dan saat ini kondisinya di rumah kediaman korban sendiri memang sudah dipenuhi atau sudah terpasang tenda bagi para pelayat yang datang ke lokasi. Di sini sudah banyak berkumpul beberapa warga yang datang untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam akibat kecelakaan yang dialami oleh Syabda Perkasa. Dan sejauh ini memang berdasarkan pantauan kami memang informasinya jika Syabda Perkasa dan keluarganya memang tengah berkunjung ke wilayah Sragen untuk menjenguk atau menghadiri pemakaman orang tua nenek dari Syabda sendiri. Namun di tengah perjalanan informasinya Syabda bersama keluarganya sendiri mengalami insiden kecelakaan, sehingga ibu Syabda dan juga Syabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan saat ini diinformasikan bahwa memang di area atau di kediaman rumah Syabda sendiri memang tidak ada keluarga lagi, karena memang di sini banyak keluarga, hanya tetangga-tetangga saja, karena memang diinformasikan dari penasihat RT menyampaikan jika Syabda dan keluarganya yang saat ini berada di rumah sakit dan Syabda dan ibunya akan langsung dimakamkan di Sragen, sehingga tidak dibawa ke Bekasi. Jadi Syabda dan ibunya akan dimakamkan langsung di kampung halaman mereka. Dan sementara di Bekasi sendiri, di kediaman rumah kediaman Syabda sendiri memang sejauh ini hanya berkumpul beberapa warga atau tetangga-tetangga sekitar yang memang memberikan empatinya mereka atau bela sungkawa atas insiden yang terjadi oleh Syabda Perkasa sendiri.
Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, Tribun Bekasi melaporkan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Emang dia posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya, neneknya Sabda, ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di ruang Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Akhirnya malam jam 10 dari sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah, untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih bisa dihubungin. Ya, mungkin teman-teman lebih tahu kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Udah semakamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lagi gitu, lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah koordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Begitu maksud saya gitu kan. Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7 Jam 7 pagi. jam 7 pagi tadi. Melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI. Kalau Sabda ada berduka cita, cuman juga masih simpang siur. Karena itu belum dapat kabar langsung dari keluarga kan. Nah akhirnya kita telepon coba komunikasi sama Mbak Diana. Mbak Diana bisa ngomong tuh. Gitu. Ya betul. Pak Mas Sabda sama Ibu yang ada. Nah untuk kondisi Panis, ya alhamdulillah masih bisa sadar. Kalau dari tetangga sendiri melihat sosok Sabda sendiri seperti apa kalau di lingkungan? Sabda ini adalah sosok menjadi kebanggaan kita di sini. Dia itu orangnya sopan. Walaupun dia menjadi atlet nasional, sampai saat ini dia tidak pernah bagaimana sama tua dan disiplin di sini. Dan dia memang pulang ke sini cuma Sabtu Minggu aja. Sisanya dia balik ke Platnas. Sabtu Minggu balik. Nah ini kebetulan karena memang seharusnya pulang ke Platnas karena neneknya meninggal ya di ikut malam. Dia berkeluarga. Warga sini juga berarti dekat ya? Oh, deket banget. Karena emang Sadang lahir di sini. Iya. Merasa kehilangan gitu pada tetangga selama ini? Kehilangan banget Mas. Karena ini ya bukan saya aja ya sebagai mantan ketua RT di sini, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota juga sudah japri ke saya. Dia ikut berduka cita. Kalau meninggalnya atlet kebanggaan Jawa Barat lah ya. Jawa Barat dan kebanggaan Indonesia. Karena sebentar lagi kan Desa itu mau ikut SEA Games. Salah satu tim SEA Games. Insya Allah bulan Mei soalnya ada SEA Games. Pak, Warga sendiri bikin gor badminton atas nama Sabda atau memang dia sendiri yang bikin? Nah, jadi memang ini prakarsa orang tuanya. Karena memang orang tua itu mempunyai cita-cita pengen mempunyai putra yang menjadi atlet lah. Nah, bukannya Sabda aja yang sudah jadi atlet dari sini. Itu ada Ihsan Maulana Mustafa, keluaran dari sini. Terus Bagas Maulana Fikri, keluaran dari sini. Terus Fajar, keluaran dari sini. Itu salah satu atlet di bola dari sini. Nah, ini yang junior Sabda, yang nantinya akan menjadi atlet senior lah lagi. Pak, kalau sejauh ini kalau untuk di Bekasi sendiri mungkin dari pihak tetangga ini mau di acara apa, mungkin pengajian atau sesuatu tindak lanjutnya? Nanti malam kita ada rencana. Kita belum, kita nggak bisa ke Sragen ya. Jadi kita harus sepakat sama warga tetangga sini, kita bikin acara doa-doa di sini. Ya mungkin kan ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis kan udah terawih, ya kan? Paling 2 malam aja. Kita bikin panggilan di sini untuk doa lah buat almarhumah Ibu Anik dan Desa Sabda. Siap, makasih Pak. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini Saudara atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Parakasa Balawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari
Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kemudian saudara, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di rumah duka yang berada di Bekasi, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bekasi, ada Joko di sana. Selamat siang, Joko. Ya, selamat siang. Baik, Baik, Joko, bisa diceritakan seperti apa situasi terkini di rumah duka di Bekasi? Silakan. ya baik. Terima kasih Tribuners dan dimanapun berada dan Tribun Bekasi. Memang saat ini saya sedang berada di kediaman rumah duka atlet bulu tangkis Sabda Perkasa yang dikabarkan meninggal dunia karena akibat kecelakaan di Tol Pemalang kemarin. Dan pantauan kami memang saat ini di kediaman rumah dukanya berada di Jati Keramat Kota Bekasi saat ini sudah ramai dikunjungi oleh para pelayat, khususnya warga sekitar atau tetangga sekitar yang hadir untuk menyampaikan duka cita atas insiden meninggalnya Sabda dan ibu Sabda yang dikabarkan meninggal dari kecelakaan tersebut. Dan sejauh ini memang sudah banyak sekali para tetangga yang berkumpul dan memanjatkan doa begitu. Sementara ini memang belum ada pihak keluarga dari Sabda sendiri, karena memang semua dari keluarga sendiri memang sudah ada berada di Sragen. Dan sejauh ini memang belum terlihat dari PBSI maupun anggota dari pihak bulu tangkis seperti itu yang datang ke sini, namun baru saja di banyak saja baru tetangga-tetangga sekitar saja yang memang datang di kediaman rumah duka di Bekasi sendiri. Dan informasi yang disampaikan bahwa tadi juga disampaikan oleh penasihat RT setempat menyampaikan bahwa memang keluarga Sabda sendiri memang berangkat ke Sragen, memang direncanakan untuk berselawat begitu ke rumah kediaman nenek dari orang tua Sabda sendiri, karena memang dan kedua mereka ada sekitar 5 orang, yaitu termasuk ayah dari Sabda, ibu Sabda, dan juga beberapa adiknya. Dan disampaikan bahwa dalam perjalanannya keluarga korban sendiri akhirnya terlibat kecelakaan di tol tersebut, dan 2 diantaranya ibu Sabda dan Sabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami sampaikan bahwa memang para tetangga sendiri memang cukup terpukul dan berduka terkait meninggalnya sosok Sabda sendiri, karena memang Sabda sendiri memang dikenal sosok yang aktif di lingkungan warga sendiri, karena meskipun sejauh ini memang Sabda merupakan atlet bulu tangkis nasional. Dan selain itu warga sendiri memang cukup bangga dengan prestasi Sabda sendiri, apalagi di bidang bulu tangkis. Apalagi sejak kecil sendiri memang Sabda memang dikenal sebagai atau memang menggeluti bidang bulu tangkis sendiri. Apalagi di dekat rumah Sabda sendiri juga bangun sebuah gor yang dinamai Gor Badminton Sabda, seperti itu. Dan dari keluarga sendiri juga menyampaikan duka yang mendalam, karena apalagi sosok ibu Sabda sendiri juga cukup dikenal baik dan ramah di lingkungan warga, apalagi ayah dari Sabda sendiri juga berperan aktif dalam pengembangan bulu tangkis di sekitar rumah warga, apalagi dengan adanya pembangunan gor yang ada di sekitar rumah dari kediaman Sabda sendiri. Dan gor ini juga diperuntukkan bagi para calon-calon atlet sendiri yang nantinya juga bisa memberikan atau mencetak prestasi di bidang atlet bulu tangkis. Begitu laporan dari Bekasi. Baik, kemudian Joko, ini terkait dengan pemakaman sendiri. Ini apakah akan dimakamkan di Bekasi atau di Sragen begitu? Karena ini kabarnya masih belum pasti. Oke, baik. Tadi juga disampaikan bahwa sebelumnya memang ada rencana bahwa Ibu Sabda dan Sabda sendiri akan dibawa ke Bekasi. Namun tadi dikonfirmasi kembali ke pihak keluarga bahwa pihak keluarga sendiri menyampaikan akan memakamkan kedua korban, itu Sabda dan ibunya, langsung di kampung halamannya sendiri. Setara pihak keluarga, seluruh keluarga besar Sabda sendiri juga pun sudah berangkat ke Sragen untuk rencananya sore ini akan segera dimakamkan. Begitu, Bali Studio.
Baik, baik, terima kasih Joko atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik, saudara, informasi yang kami dapatkan, Syabda Perkasa dan juga sang ibu akan dimakamkan bersama dengan jenazah sang nenek di Sragen. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Pak D dari Syabda, yakni Taufik Ismadi. Taufik mengatakan Syabda dan keluarga bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi oleh atlet tunggal putra PBSI itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan yang dialami oleh keluarga Syabda mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni Syabda dan juga sang ibu. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah akan tiba dan akan dimakamkan. Saudara, diketahui atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi kecelakaan ini terjadi di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda yakni Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi. Seluruh korban, saudara, saat ini dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan kondisi dari ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa dan sang ibunda. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun, mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata di sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur kaki kiri. Dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Ini dia posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya dari ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Ya kan malam jam 10 di sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih terhubungin. Mungkin teman-teman belum tahu kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Jelas makamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana. Sudah berkoordinasi.
Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya, secara saudara mah nggak ada, cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua, gitu maksud saya gitu kan. Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7, Jam 7 pagi. jam 7 pagi tadi, melalui di IG PBSI ya, awalnya dari IG PBSI, kalau Sabda ada berpuluh kita, cuman juga masih simpang siur. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari ini Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kabar duka ini dibagikan oleh akun @innabadminton melalui akun Twitter resmi pada Senin 20 Maret 2023. Selain Syabda Perkasa, dikabarkan sang ibunda juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kabar ini ditulis dalam akun atlet bulu tangkis sekaligus kerabat dekat Syabda, Ihsan Maulana. Kabar kecelakaan keluarga Syabda Perkasa juga dibagikan oleh fotografer Joni Sugio di akun Twitter @JoniSugio. Joni Sugio mengunggah gambar tangkap layar pesan yang menyebut Syabda dan sang ibunda meninggal dunia. Sedangkan kondisi sang kakak dan ayah Syabda mengalami luka ringan. Syabda Perkasa Belawa sebelumnya pernah menjadi pahlawan tim Thomas 2022. Kala itu Syabda Perkasa dipanggil PBSI untuk membela tim Thomas di Piala Thomas dan Uber Cup 2022. Hal itu dilakukan guna menutup kekosongan susunan pemain karena absennya Marcus Fernaldi Gideon lantaran masih dalam pemulihan pasca operasi. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada hari ini Senin 20 Maret 2023. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan Prevos mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Syabda meninggal dunia saat di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyowati juga meninggal dunia saat kejadian. Semuanya dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis dengan umur 49 tahun mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian ibunda Syabda yakni Ani Sulistyowati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan. Kemudian Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki bagian kiri, dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Baik, saudara, atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret 2023. Menurut keterangan dari mantan pebulu tangkis Yuni Kartika melalui akun Twitternya, Syabda Perkasa Belawa hendak pergi ke Sragen untuk melakukan takziah.
Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyawati juga meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Kemudian, saudara, kronologi kecelakaan maut di tol Pemalang tersebut bermula dari Toyota Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara dalam kondisi mengantuk. Kemudian mobil tersebut membentur truk bernomor polisi AG 8711V yang melaju searah di depannya. Kecelakaan tak bisa dihindarkan, saudara, hingga mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. Dalam kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia, saudara, yakni Syabda dan juga sang ibunda. Atlet bulu tangkis di sektor tunggal putra Indonesia, Sabda Perkasa Belawa, menderita luka robek di bagian sebelah kiri di bagian kepalanya sebelum meninggal dunia akibat kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah dini hari tadi. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan Syabda Perkasa meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dugaan sementara kecelakaan tersebut bermula saat mobil Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Setelah itu, mobil Camry yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa itu membentur truk dengan nomor polisi AG8711V yang melaju searah di depannya. Kemudian, saudara, diduga kecelakaan ini terjadi karena sopir mobil yang ditumpangi oleh Syabda mengalami mengantuk sehingga tak bisa mengendalikan laju mobil yang juga melaju dengan kecepatan di atas rata-rata di tol Pemalang. Akibatnya, saudara, mobil yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa dan keluarga menabrak truk yang melaju searah di depannya. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit
gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Tak gambar saya Mas, apa ya Mas? Sini Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuki niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PBTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 2, langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jadeng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua badan mobil
separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Safda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuki niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut dibenarkan oleh Pak D. Syabda bernama Taufik Ismadi. Menurut Taufik, Syabda dan keluarganya bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi atlet tunggal putra PBS itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya saudara nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah tiba dan akan dimakamkan. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin dini hari tadi. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara, sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Sang ibunda yakni Anik meninggal dunia di lokasi kejadian dan seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan sang ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Kemudian saudara, berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun yang mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati atau ibunda dari Syabda yang mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat di bagian mata sebelah kanan dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki kiri, dan terakhir yakni Syabda Perkasa Belawa yang mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri serta cedera kepala berat dan saat ini telah dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kemudian saudara, saya mengajak Anda untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda dalam kecelakaan maut ini.
Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga dalam kecelakaan di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda dan ibunda. Bisa disaksikan, saudara, mobil tampak ringsek di bagian depan. Hal ini karena mobil yang ditumpangi oleh Syabda ini menabrak truk dari belakang. Truk tersebut diketahui juga melaju di arah yang sama. Bagian depan dan juga sebelah kiri mobil tampak ringsek hingga tak berbentuk. Diketahui, saudara, Syabda dan keluarga mengalami kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah saat sedang menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran nenek Syabda meninggal dunia. Sebelum kecelakaan terjadi, saudara, jenazah nenek Syabda memang belum dikebumikan lantaran masih menunggu kedatangan dari keluarga Syabda yang masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Namun dalam perjalanannya, keluarga Syabda justru mengalami kecelakaan maut hingga menewaskan Syabda dan sang ibunda. Kabarnya, saudara, hingga kini jenazah nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu jenazah Syabda dan juga ibunda untuk dimakamkan secara bersamaan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Syabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Gambar saya, Mas, Prapopo ya, Mas. Sini, Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin, Mas, ditunjuk ini yang parah, Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup, kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data, ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya
Dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Kan juga gambarnya Mas, apa ya Mas? Sini Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ini yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry bank depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti,
yang keempat tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Pebulu tangkis Syabda Perkasa Belawa dan keluarga mengalami kecelakaan pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 dini hari di Tol Pemalang. Mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga menabrak truk yang melaju di jalur yang sama. Akibat kecelakaan maut ini, mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, yakni Syabda Perkasa dan sang ibunda bernama Ani Sulistiawati. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian, saudara, saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Diketahui Syabda mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran sang nenek meninggal dunia. Saat itu nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu keluarga Syabda tiba. Justru kecelakaan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Gambar saya Mas, apa ya Mas? Sini, Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuki niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara. Ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang.
terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Dan ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan dari Tribun Jateng. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Baik saudara, terkait kecelakaan yang menimpa Syabda Perkasa dan mengakibatkan Syabda serta sang ibunda meninggal dunia, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Indra di sana. Selamat siang Indra. Selamat siang, Ratu. Baik, Indra, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kecelakaan yang menimpa keluarga Syabda Perkasa? Silakan. Ya, Ratu. Kecelakaan terjadi di KM 315+200 jalur A yang ikut di desa
Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pekalongan. Ini ada 5 korban yang dirawat di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan dari kecelakaan tersebut ada 2 korban yang meninggal dunia. Yang pertama, atlet tunggal PBSI Sabda Perkasa Belawa, umur 22 tahun, warga Jalan Haji Sibung, RT 2 RW 4, Kecamatan Jati Kramat, Kota Bekasi, yang meninggal dunia di kecelakaan pada pagi hari tadi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang kedua yaitu Ani Sulistiowati, ibunda dari Sabda. Mereka mengalami cedera kepala berat dan luka robek di kepala sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Begitu, Ratu. Baik, kemudian saat ini Indra sedang berada di Tol Pemalang, begitu mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi dari mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda lantaran jika saya lihat dari beberapa video yang beredar ini tampak sangat ringsek begitu. Iya, iya betul, Ratu. Untuk kondisi mobil sendiri mengalami rusak yang berat. Paling rusak berat itu ada di sebelah kiri atau depan sebelah kiri, sebelah sopir itu mengalami rusak yang sangat berat sehingga kondisi mobil tersebut tidak bisa istilahnya sangat berat sekali lah. Saya sendiri sempat tadi mengambil beberapa video di lokasi tempat saya berdiri, merupakan gerbang tol Pekalongan. Ini mobil yang kecelakaan pada pagi tadi, Camry yang bernomor polisi B1824KBN ini yang ditunggangi oleh antara atlet tunggal PBSI Sabda bersama keluarganya yang meninggal dunia di lokasi KM 315+200. Untuk kondisinya sendiri di depan mobil sangat ringsek, lalu rusak sebagian tengahnya sehingga, dan di belakang saya sendiri ini merupakan mobil yang sudah ditutup terpal oleh pihak tol. Ini merupakan mobil dari Sabda yang mengalami kecelakaan di KM 315+200. Gitu, Ratu. Baik, baik. Kemudian Indra, apakah sudah diketahui juga terkait dengan posisi duduk masing-masing korban dalam kecelakaan ini, Indra? Ya, berdasarkan dari saat ini saya masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, namun dari pihak kepolisian menerangkan dari Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Brivos bahwa ada 5 korban yang pada mobil tersebut, yaitu pertama ada Muanis, merupakan pengemudi mobil tersebut, kemudian ada penumpang yaitu Ani Sulistiowati, merupakan ibunda dari Sabda dan meninggal dunia di lokasi, dan ada juga penumpang Diana Sakti Anistiawati, lalu ada Tahta Bahtari Cahya Lokal umur 11 tahun, dan yang terakhir ada Sabda. Semuanya masih berada di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan Baik. saat ini berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jateng, 2 penumpang tersebut lagi mau dibawa ke rumah duka yang begitu. Baik, baik. Terima kasih Indra atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi selanjutnya. Baik, saudara, atlet bulu tangkis muda Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia hari ini, Senin 20 Maret 2023, dini hari. Kabar duka tersebut mengejutkan publik Indonesia sekaligus menyisakan kesedihan bagi keluarga dan dunia bulu tangkis Indonesia. Sabda Perkasa, pemuda berusia 21 tahun itu diketahui meninggal dunia dalam kecelakaan di tol saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen. Kabar meninggalnya Syabda Perkasa telah dikonfirmasi di Instagram resmi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI. PBSI, Syabda adalah atlet yang tangguh dan berprestasi. Sementara itu, saudara, kabar Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia juga disampaikan oleh mantan pebulu tangkis Indonesia yang kini aktif di PB Jarum, yakni Yuni Kartika.
Yuni Kartika menyampaikan berita duka tersebut melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Senin 20 Maret 2023 pagi. Berdasarkan pernyataan Yuni Kartika, Syabda Perkasa Belawang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Sragen, Jawa Tengah ketika akan berziarah ke makam sang nenek. Syabda sempat mengunggah kemenangan di akun Instagram pribadinya pada Februari 2023 lalu. Unggahan tersebut menjadi unggahan terakhirnya. Dalam unggahan itu, Syabda mengunggah potretnya saat mengikuti Iran International Challenge 2023. Tampak dirinya memegang sertifikat dan lehernya dikalungi medali. Tak pelak unggahan yang tadinya dipenuhi ucapan selamat atas pencapaian Syabda, kini dibanjiri ucapan duka cita. Diketahui saudara, pebulu tangkis jebolan PB Jarum itu telah berhasil meraih gelar juara dalam ajang Iran Fajar International Challenge 2023. Syabda meraih gelar juara setelah mengalahkan wakil Malaysia, yakni Justin Ho. Ya, membaca Tribun Bekasi, beginilah suasana di kediaman atlet bulu tangkis Syabda Perkasa yang sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan, dan saat ini kondisinya di rumah kediaman korban sendiri memang sudah dipenuhi atau sudah terpasang tenda bagi para pelayat yang datang ke lokasi. Di sini sudah banyak berkumpul beberapa warga yang datang untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam akibat kecelakaan yang dialami oleh Syabda Perkasa. Dan sejauh ini memang berdasarkan pantauan kami memang informasinya jika Syabda Perkasa dan keluarganya memang tengah berkunjung ke wilayah Sragen untuk menjenguk atau menghadiri pemakaman orang nenek dari Syabda sendiri. Namun di tengah perjalanan informasinya Syabda bersama keluarganya sendiri mengalami insiden kecelakaan, sehingga ibu Syabda dan juga Syabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan saat ini diinformasikan bahwa memang di area atau di kediaman rumah Syabda sendiri memang tidak ada keluarga lagi, karena memang di sini banyak keluarga, hanya tetangga-tetangga saja, karena memang diinformasikan dari penasihat RT menyampaikan jika Syabda dan keluarganya yang saat ini berada di rumah sakit dan Syabda dan ibunya akan langsung dimakamkan di Sragen, sehingga tidak dibawa ke Bekasi. Jadi Syabda dan ibunya akan dimakamkan langsung di kampung halaman mereka. Dan sementara di Bekasi sendiri, di kediaman rumah kediaman Syabda sendiri memang sejauh ini hanya berkumpul beberapa warga atau tetangga-tetangga sekitar yang memang memberikan empatinya mereka atau bela sungkawa atas insiden yang terjadi oleh Syabda Perkasa sendiri.
Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, Tribun Bekasi melaporkan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Mungkin posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Ya dan malam jam 10 dari sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak kemana? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah, untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih bisa dihubungin. Mungkin teman-teman dulu kita kali lah. Berarti langsung dimakamin ke sana Pak ya? Jelas makamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah koordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan. Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi tadi. Melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI. Kalau Sabda ada berpuluh cita, cuman juga masih simpang siur. Karena itu belum dapat kabar langsung dari keluarga kan. Nah akhirnya kita telepon coba komunikasi sama Mbak Diana. Mbak Diana bisa ngomong tuh. Gitu. Ya betul. Pak Mas Sabda sama Ibu yang ada. Nah untuk kondisi Pak Anies, ya alhamdulillah masih bisa sadar ya. Kalau dari tetangga sendiri melihat sosok Sabda sendiri seperti apa kalau di lingkungan? Sabda ini adalah sosok menjadi kebanggaan kita di sini. Dia itu orangnya sopan. Walaupun dia menjadi atlet nasional, sampai saat ini dia pun tidak pernah bagaimana sama itu dan disiplin di sini. Dan dia memang pulang ke sini cuma Sabtu Minggu aja. Sisanya dia balik ke Platnas. Sabtu Minggu balik. Nah ini kebetulan karena memang seharusnya pulang ke Platnas karena neneknya meninggal ya di ikut malam. Dia berkeluarga. Warga sini juga berarti dekat ya? Deket banget. Karena emang Sabda lahir di sini. Iya. Merasa kehilangan gitu pada tetangga selama ini? Kehilangan banget. Karena ini ya bukan saya aja ya sebagai mantan ketua RT di sini, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota juga sudah japri ke saya. Dia berduka cita atas meninggalnya atlet kebanggaan Jawa Barat lah ya. Jawa Barat dan kebanggaan Indonesia. Karena sebentar lagi kan Desabda mau ikut SEA Games. Salah satu tim SEA Games. Insya Allah bulan Mei misalnya ada SEA Games. Pak, Warga sendiri bikin gor badminton atas nama Sabda atau memang dia sendiri yang bikin? Nah, jadi memang ini prakarsa orang tuanya. Karena memang orang tua itu mempunyai cita-cita pengen mempunyai putra yang menjadi atlet lah. Nah, bukannya Sabda aja sudah jadi atlet dari sini. Itu ada Ihsan Maulana Mustafa, keluaran dari sini. Terus Bagas Maulana Fikri, keluaran dari sini. Terus Fajar, keluaran dari sini. Itu salah satu atlet di bola dari sini. Nah, ini yang junior Sabda yang nantinya akan menjadi atlet senior lah lagi. Pak, kalau sejauh ini kalau untuk di Bekasi sendiri mungkin dari pihak tetangga ini mau di acara apa, mungkin pengajian atau sesuatu tindak lanjutnya? Nanti malam kita ada rencana. Kita emang kebetulan kita nggak bisa ke Sragen ya, jadi kita harus sepakat sama warga tetangga sini, kita bikin acara doa-doa di sini. Ya mungkin kan ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis udah terawih, ya kan? Paling 2 malam aja. Kita bikin panggilan di sini untuk doa lah buat almarhumah Ibu Anik dan Desabda. Siap, makasih Pak. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini Saudara atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Balawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari.
Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kemudian saudara, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di rumah duka yang berada di Bekasi, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bekasi, ada Joko di sana. Selamat siang, Joko. Ya, selamat siang. Baik, Baik, Joko, bisa diceritakan seperti apa situasi terkini di rumah duka di Bekasi? Silakan. ya baik. Terima kasih Tribuners dan dimanapun berada dan Tribun Bekasi. Memang saat ini saya sedang berada di kediaman rumah duka atlet bulu tangkis Sabda Perkasa yang dikabarkan meninggal dunia karena akibat kecelakaan di Tol Pemalang kemarin. Dan pantauan kami memang saat ini di kediaman rumah dukanya berada di Jati Kramat, Kota Bekasi. Saat ini sudah ramai dikunjungi oleh para pelayat, khususnya warga sekitar atau tetangga sekitar yang hadir untuk menyampaikan duka cita atas insiden meninggalnya Sabda dan ibu Sabda yang dikabarkan meninggal dari kecelakaan tersebut. Dan sejauh ini memang sudah banyak sekali para tetangga yang berkumpul dan memanjatkan doa begitu. Sementara ini memang belum ada pihak keluarga dari Sabda sendiri, karena memang semua dari keluarga sendiri memang sudah ada berada di Sragen. Dan sejauh ini memang belum terlihat dari PBSI maupun anggota dari pihak bulu tangkis seperti itu yang datang ke sini, namun baru saja di banyak saja baru tetangga-tetangga sekitar saja yang memang datang di kediaman rumah duka di Bekasi sendiri. Dan informasi yang disampaikan bahwa tadi juga disampaikan oleh penasihat RT setempat, menyampaikan bahwa memang keluarga Sabda sendiri memang berangkat ke Sragen, memang direncanakan untuk berselawat begitu ke rumah kediaman nenek dari orang tua Sabda sendiri, karena memang dan kedua mereka ada sekitar 5 orang, yaitu termasuk ayah dari Sabda, ibu Sabda, dan juga beberapa adiknya. Dan disampaikan bahwa dalam perjalanannya keluarga korban sendiri akhirnya terlibat kecelakaan di tol tersebut, dan 2 diantaranya, ibu Sabda dan Sabda sendiri, dikabarkan meninggal dunia. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami sampaikan bahwa memang para tetangga sendiri memang cukup terpukul dan berduka terkait meninggalnya sosok Sabda sendiri, karena memang Sabda sendiri memang dikenal sosok yang aktif di lingkungan warga sendiri, karena meskipun sejauh ini memang Sabda merupakan atlet bulu tangkis nasional. Dan selain itu warga sendiri memang cukup bangga dengan prestasi Sabda sendiri, apalagi di bidang bulu tangkis. Apalagi sejak kecil sendiri memang Sabda memang dikenal sebagai atau memang menggeluti bidang bulu tangkis sendiri. Apalagi di dekat rumah Sabda sendiri juga bangun sebuah gor yang dinamai Gor Badminton Sabda, seperti itu. Dan dari keluarga sendiri juga menyampaikan duka yang mendalam, karena apalagi sosok ibu Sabda sendiri juga cukup dikenal baik dan ramah di lingkungan warga, apalagi ayah dari Sabda sendiri juga berperan aktif dalam pengembangan bulu tangkis di sekitar rumah warga, apalagi dengan adanya pembangunan gor yang ada di sekitar rumah dari kediaman Sabda sendiri. Dan gor ini juga diperuntukkan bagi para calon-calon atlet sendiri yang nantinya juga bisa memberikan atau mencetak prestasi di bidang atlet bulu tangkis. Begitu laporan dari Bekasi. Baik, kemudian Joko, ini terkait dengan pemakaman sendiri. Ini apakah akan dimakamkan di Bekasi atau di Sragen begitu? Karena ini kabarnya masih belum pasti. Oke, baik. Tadi juga disampaikan bahwa sebelumnya memang ada rencana bahwa Ibu Sabda dan Sabda sendiri akan dibawa ke Bekasi. Namun tadi dikonfirmasi kembali ke pihak keluarga bahwa pihak keluarga sendiri menyampaikan akan memakamkan kedua korban, itu Sabda dan ibunya, langsung di kampung halamannya sendiri. Setara pihak keluarga, seluruh keluarga besar Sabda sendiri juga pun sudah berangkat ke Sragen untuk rencananya sore ini akan segera dimakamkan. Begitu, Bali Studio.
Baik, baik terima kasih Joko atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik, saudara, informasi yang kami dapatkan, Syabda Perkasa dan juga sang ibu akan dimakamkan bersama dengan jenazah sang nenek di Sragen. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Pak D dari Syabda, yakni Taufik Ismadi. Taufik mengatakan Syabda dan keluarga bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi oleh atlet tunggal putra PBSI itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan yang dialami oleh keluarga Syabda mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni Syabda dan juga sang ibu. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah akan tiba dan akan dimakamkan. Saudara, diketahui atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi kecelakaan ini terjadi di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda yakni Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi. Seluruh korban, saudara, saat ini dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan kondisi dari ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa dan sang ibunda. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun, mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata di sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur kaki kiri. Dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Emang dia posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya dari ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Ya kan malam jam 10 di sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih susah dihubungin. Ya, mungkin teman-teman belum tahu kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Udah semakamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Ternyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah koordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan.
Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7 pagi tadi melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI, kalau Sabda ada berpuluh kita, cuman juga masih simpang siur. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari ini Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kabar duka ini dibagikan oleh akun @inabadminton melalui akun Twitter resmi pada Senin 20 Maret 2023. Selain Syabda Perkasa, dikabarkan sang ibunda juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kabar ini ditulis dalam akun atlet bulu tangkis sekaligus kerabat dekat Syabda, Ihsan Maulana. Kabar kecelakaan keluarga Syabda Perkasa juga dibagikan oleh fotografer Joni Sugio di akun Twitter @jonysugio. Joni Sugio mengunggah gambar tangkap layar pesan yang menyebut Syabda dan sang ibunda meninggal dunia. Sedangkan kondisi sang kakak dan ayah Syabda mengalami luka ringan. Syabda Perkasa Belawa sebelumnya pernah menjadi pahlawan tim Thomas 2022. Kala itu Syabda Perkasa dipanggil PBSI untuk membela tim Thomas di Piala Thomas dan Uber Cup 2022. Hal itu dilakukan guna menutup kekosongan susunan pemain karena absennya Marcus Fernaldi Gideon lantaran masih dalam pemulihan pasca operasi. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada hari ini Senin 20 Maret 2023. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan Prevos mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Syabda meninggal dunia saat di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyowati juga meninggal dunia saat kejadian. Semuanya dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis dengan umur 49 tahun mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian ibunda Syabda yakni Ani Sulistyowati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan. Kemudian Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki bagian kiri, dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Baik, saudara, atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret 2023. Menurut keterangan dari mantan pebulu tangkis Yuni Kartika melalui akun Twitternya, Syabda Perkasa Belawa hendak pergi ke Sragen untuk melakukan takziah. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal akibat kecelakaan.
hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyawati juga meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Kemudian, saudara, kronologi kecelakaan maut di tol Pemalang tersebut bermula dari Toyota Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara dalam kondisi mengantuk. Kemudian mobil tersebut membentur truk bernomor polisi AG 8711V yang melaju searah di depannya. Kecelakaan tak bisa dihindarkan, saudara, hingga mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. Dalam kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia, saudara, yakni Syabda dan juga sang ibunda. Atlet bulu tangkis di sektor tunggal putra Indonesia, Sabda Perkasa Belawa, menderita luka robek di bagian sebelah kiri di bagian kepalanya sebelum meninggal dunia akibat kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah dini hari tadi. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan Syabda Perkasa meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dugaan sementara kecelakaan tersebut bermula saat mobil Camry dengan nomor polisi B1824KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Setelah itu, mobil Camry yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa itu membentur truk dengan nomor polisi AG8711V yang melaju searah di depannya. Kemudian, saudara, diduga kecelakaan ini terjadi karena sopir mobil yang ditumpangi oleh Syabda mengalami mengantuk sehingga tak bisa mengendalikan laju mobil yang juga melaju dengan kecepatan di atas rata-rata di tol Pemalang. Akibatnya, saudara, mobil yang ditumpangi oleh Syabda Perkasa Belawa dan keluarga menabrak truk yang melaju searah di depannya. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil
terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Tak juga gambar saya Mas, apa ya Mas? Sini Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ini yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PBTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 2, langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBM, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jadung, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi.
di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuki niki yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut dibenarkan oleh Pak D. Syabda bernama Taufik Ismadi. Menurut Taufik, Syabda dan keluarganya bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi atlet tunggal putra PBSI itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya saudara nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah tiba dan akan dimakamkan. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin dini hari tadi. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara, sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Sang ibunda yakni Anik meninggal dunia di lokasi kejadian dan seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan sang ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Kemudian saudara, berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun yang mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati atau ibunda dari Syabda yang mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat di bagian mata sebelah kanan dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki kiri, dan terakhir yakni Syabda Perkasa Belawa yang mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri serta cedera kepala berat dan saat ini telah dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kemudian saudara, saya mengajak Anda untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda dalam kecelakaan maut ini. Bisa Anda saksikan saudara, ini adalah mobil yang ditumpangi oleh
Syabda dan keluarga dalam kecelakaan di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda dan Ibunda. Bisa disaksikan saudara, mobil tampak ringsek di bagian depan. Hal ini karena mobil yang ditumpangi oleh Syabda ini menabrak truk dari belakang. Truk tersebut diketahui juga melaju di arah yang sama. Bagian depan dan juga sebelah kiri mobil tampak ringsek hingga tak berbentuk. Diketahui saudara, Syabda dan keluarga mengalami kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah saat sedang menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran nenek Syabda meninggal dunia. Sebelum kecelakaan terjadi, saudara, jenazah nenek Syabda memang belum dikebumikan lantaran masih menunggu kedatangan dari keluarga Syabda yang masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Namun dalam perjalanannya, keluarga Syabda justru mengalami kecelakaan maut hingga menewaskan Syabda dan sang ibunda. Kabarnya saudara, hingga kini jenazah nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu jenazah Syabda dan juga ibunda untuk dimakamkan secara bersamaan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Syabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin mas, ditunjuki ini yang parah mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang BBTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya
Dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi. Mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak. Kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan oleh Reporter Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ini yang parah Mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara, ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang. Terlihat dari mobil Camry Bank depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti,
yang keempat tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Pebulu tangkis Syabda Perkasa Belawa dan keluarga mengalami kecelakaan pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 dini hari di Tol Pemalang. Mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga menabrak truk yang melaju di jalur yang sama. Akibat kecelakaan maut ini, mobil yang ditumpangi oleh Syabda dan keluarga mengalami ringsek berat. 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, yakni Syabda Perkasa dan sang ibunda bernama Ani Sulistiawati. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, saudara sang ibunda Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian, saudara, saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat dari kecelakaan maut ini. Diketahui Syabda mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah lantaran sang nenek meninggal dunia. Saat itu nenek Syabda masih belum dikebumikan lantaran masih menunggu keluarga Syabda tiba. Justru kecelakaan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Yang mengalami rusak parah. Izin mas, ditunjuki niki yang parah mas. Inilah kondisi saat ini mobil Camry yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang PPTR. Cukup. Kondisinya memang mengalami rusak parah. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 03.40 pada tanggal 20 Maret 2023. Untuk atlet pembulu tangkis ini mengalami kecelakaan di KM 351 plus 200 yang ikut desa Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Inilah kondisi dari hasil sementara. Ada 2 korban MD yang langsung dibawa ke RS Ikhlas Pemalang berplat nomor B1824 KBN, ditumpangi oleh 5 penumpang.
terlihat dari mobil Camry van depan sendiri mengalami rusak parah yang ada di sekitar exit. Untuk data ada 5 korban yang bernama Muanis, warga Bekasi, kemudian Ani Sulistiowati, yang ketiga ada Diana Sakti, yang keempat Tahta, yang kelima Sabda Perkasa Belawa. Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dan bersama ibunya di dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Nah, kondisinya dalam kejadian ini 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kita bisa melihat depan atau pojok kiri samping supir terlihat rusak parah, dan untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Pemalang. Lihat ini untuk bengkel bodi mobil Camry yang ditumpangi mengalami rusak parah akibat kecelakaan di KM 315. Saat ini korban masih berada di, informasi yang diterima Tribun Jateng, masih berada di rumah sakit yang ada di Pemalang. Kondisinya terlihat ini bodi dari depan ataupun dekat dengan sopir atau pengemudi ini mengalami rusak parah yang sangat terlihat. Semua auto badan mobil, separuh mobil ini rusak akibat kecelakaan yang terjadi sekitar subuh tadi di KM 315 Pemalang. Demikian laporan dari Tribun Jateng. Indra Dwi Purnomo mengabarkan di exit gerbang tol Pekalongan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Tribun Jateng. Saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan, yang tepatnya di wilayah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Siang ini saya berada di sini untuk melihat kondisi mobil terkini atlet Sabda, atlet pembulu tangkis nasional yang mengalami kecelakaan di KM 351 Malang. Inilah kondisi saat ini. Tak juga gambar saya Mas, apa ya Mas? Sini, Mas. Yang mengalami rusak parah. Izin Mas, ditunjuk ke niki yang parah Mas. Baik saudara, terkait kecelakaan yang menimpa Sabda Perkasa dan mengakibatkan Sabda serta sang ibunda meninggal dunia, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Indra di sana. Selamat siang Indra. Selamat siang, Ratu. Baik, Indra, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kecelakaan yang menimpa keluarga Sabda Perkasa? Silakan. Ya, Ratu. Kecelakaan terjadi di KM 315+200 jalur A yang ikut di desa
Petajungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pekalongan. Ini ada 5 korban yang dirawat di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan dari kecelakaan tersebut ada 2 korban yang meninggal dunia. Yang pertama, atlet tunggal PBSI Sabda Perkasa Belawa, umur 22 tahun, warga Jalan Haji Sibung, RT 2 RW 4, Kecamatan Jati Kramat, Kota Bekasi, yang meninggal dunia di kecelakaan pada pagi hari tadi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang kedua yaitu Ani Sulistiowati, ibunda dari Sabda. Mereka mengalami cedera kepala berat dan luka robek di kepala sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Begitu, Ratu. Baik, kemudian saat ini Indra sedang berada di Tol Pemalang, begitu mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi dari mobil yang ditumpangi oleh keluarga Syabda lantaran jika saya lihat dari beberapa video yang beredar ini tampak sangat ringsek begitu. Iya, iya betul, Ratu. Untuk kondisi mobil sendiri mengalami rusak yang berat. Paling rusak berat itu ada di sebelah kiri atau depan sebelah kiri, sebelah sopir itu mengalami rusak yang sangat berat sehingga kondisi mobil tersebut tidak bisa istilahnya sangat berat sekali lah. Saya sendiri sempat tadi mengambil beberapa video di lokasi tempat saya berdiri, merupakan gerbang tol Pekalongan. Ini mobil yang kecelakaan pada pagi tadi, Camry yang bernomor polisi B1824KBN ini yang ditunggangi oleh antara atlet tunggal PBSI Sabda bersama keluarganya yang meninggal dunia di lokasi KM 315+200. Untuk kondisinya sendiri di depan mobil sangat ringsek, lalu rusak sebagian tengahnya sehingga, dan di belakang saya sendiri ini merupakan mobil yang sudah ditutup terpal oleh pihak tol. Ini merupakan mobil dari Sabda yang mengalami kecelakaan di KM 315+200. Gitu, Ratu. Baik, kemudian Indra, apakah sudah diketahui juga terkait dengan posisi duduk masing-masing korban dalam kecelakaan ini, Indra? Ya, berdasarkan dari saat ini saya masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, namun dari pihak kepolisian menerangkan dari Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Brivos bahwa ada 5 korban yang pada mobil tersebut, yaitu pertama ada Muanis, merupakan pengemudi mobil tersebut, kemudian ada penumpang yaitu Ani Sulistiowati, merupakan ibunda dari Sabda dan meninggal dunia di lokasi, dan ada juga penumpang Diana Sakti Anistiawati, lalu ada Tahta Bahtari Cahya Loka, umur 11 tahun, dan yang terakhir ada Sabda. Semuanya masih berada di Rumah Sakit RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dan saat ini berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jateng, 2 penumpang tersebut lagi mau dibawa ke rumah duka yang begitu. Baik, terima kasih Indra atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi selanjutnya. Baik, saudara, atlet bulu tangkis muda Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia hari ini, Senin 20 Maret 2023, dini hari. Kabar duka tersebut mengejutkan publik Indonesia sekaligus menyisakan kesedihan bagi keluarga dan dunia bulu tangkis Indonesia. Sabda Perkasa, pemuda berusia 21 tahun itu diketahui meninggal dunia dalam kecelakaan di tol saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Sragen. Kabar meninggalnya Syabda Perkasa telah dikonfirmasi di Instagram resmi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI. PBSI, Syabda adalah atlet yang tangguh dan berprestasi. Sementara itu, saudara, kabar Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia juga disampaikan oleh mantan pebulu tangkis Indonesia yang kini aktif di PB Jarum, yakni Yuni Kartika.
Yuni Kartika menyampaikan berita duka tersebut melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Senin 20 Maret 2023 pagi. Berdasarkan pernyataan Yuni Kartika, Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam perjalanan menuju Sragen, Jawa Tengah ketika akan berziarah ke makam sang nenek. Syabda sempat mengunggah kemenangan di akun Instagram pribadinya pada Februari 2023 lalu. Unggahan tersebut menjadi unggahan terakhirnya. Dalam unggahan itu, Syabda mengunggah potretnya saat mengikuti Iran International Challenge 2023. Tampak dirinya memegang sertifikat dan lehernya dikalungi medali. Tak pelak unggahan yang tadinya dipenuhi ucapan selamat atas pencapaian Syabda, kini dibanjiri ucapan duka cita. Diketahui saudara, pebulu tangkis jebolan PB Jarum itu telah berhasil meraih gelar juara dalam ajang Iran Fajar International Challenge 2023. Syabda meraih gelar juara setelah mengalahkan wakil Malaysia, yakni Justin Ho. Ya, membaca Tribun Bekasi, beginilah suasana di kediaman atlet bulu tangkis Syabda Perkasa yang sempat dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan, dan saat ini kondisinya di rumah kediaman korban sendiri memang sudah dipenuhi atau sudah terpasang tenda bagi para pelayat yang datang ke lokasi. Di sini sudah banyak berkumpul beberapa warga yang datang untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam akibat kecelakaan yang dialami oleh Syabda Perkasa. Dan sejauh ini memang berdasarkan pantauan kami memang informasinya jika Syabda Perkasa dan keluarganya memang tengah berkunjung ke wilayah Sragen untuk menjenguk atau menghadiri pemakaman orang nenek dari Syabda sendiri. Namun di tengah perjalanan informasinya Syabda bersama keluarganya sendiri mengalami insiden kecelakaan, sehingga ibu Syabda dan juga Syabda sendiri dikabarkan meninggal dunia. Dan saat ini diinformasikan bahwa memang di area atau di kediaman rumah Syabda sendiri memang tidak ada keluarga lagi, karena memang di sini banyak keluarga, hanya tetangga-tetangga saja, karena memang diinformasikan dari penasihat RT menyampaikan jika Syabda dan keluarganya yang saat ini berada di rumah sakit dan Syabda dan ibunya akan langsung dimakamkan di Sragen, sehingga tidak dibawa ke Bekasi. Jadi Syabda dan ibunya akan dimakamkan langsung di kampung halaman mereka. Dan sementara di Bekasi sendiri, di kediaman rumah kediaman Syabda sendiri memang sejauh ini hanya berkumpul beberapa warga atau tetangga-tetangga sekitar yang memang memberikan empatinya mereka atau bela sungkawa atas insiden yang terjadi oleh Syabda Perkasa sendiri.
Ya, begitulah laporan langsung dari Kota Bekasi, Tribun Bekasi melaporkan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Desabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Emang dia posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Ya kan malam jam 10 dari sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah, untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih bisa dihubungin. Mungkin teman-teman dulu kita kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Jelas makamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah koordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga terdekat semua. Gitu maksud saya gitu kan. Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi tadi. Melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI. Kalau Sabda ada berpuluh cita, cuman juga masih simpang siur. Karena itu belum dapat kabar langsung dari keluarga kan. Nah akhirnya kita telepon coba komunikasi sama Mbak Diana. Mbak Diana bisa ngomong tuh. Gitu. Ya betul. Pak Mas Sabda sama Ibu yang ada. Nah untuk kondisi Pak Anies, ya alhamdulillah masih bisa sadar ya. Kalau dari tetangga sendiri melihat sosok Sabda sendiri seperti apa kalau di lingkungan? Sabda ini adalah sosok menjadi kebanggaan kita di sini. Dia itu orangnya sopan. Walaupun dia menjadi atlet nasional, sampai saat ini dia pun tidak pernah bagaimana sama tua dan disiplin di sini. Dan dia memang pulang ke sini cuma Sabtu Minggu aja. Sisanya dia balik ke Platnas. Sabtu Minggu balik. Nah ini kebetulan karena memang seharusnya pulang ke Platnas karena neneknya meninggal ya di ikut malam. Dia berkeluarga. Warga sini juga berarti dekat ya? Deket banget. Karena emang Sabda lahir di sini. Iya. Merasa kehilangan gitu Pak tetangga selama ini? Kehilangan banget Mas. Karena ini ya bukan saya aja ya sebagai mantan ketua RT di sini, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota juga sudah japri ke saya. Dia ikut berduka cita. Kalau meninggalnya atlet kebanggaan Jawa Barat lah ya. Jawa Barat dan kebanggaan Indonesia. Karena sebentar lagi kan Desabda mau ikut SEA Games. Salah satu tim SEA Games. Insya Allah bulan Mei misalnya ada SEA Games. Pak, warga sendiri bikin gor badminton atas nama Sabda atau memang dia sendiri yang bikin? Nah, jadi memang ini prakarsa orang tuanya. Karena memang orang tua itu mempunyai cita-cita pengen mempunyai putra yang menjadi atlet lah. Nah, bukannya Sabda aja sudah jadi atlet dari sini. Itu ada Ihsan Maulana Mustafa, keluaran dari sini. Terus Bagas Maulana Fikri, keluaran dari sini. Terus Fajar, keluaran dari sini. Itu salah satu atlet di bola dari sini. Nah, ini yang junior Sabda yang nantinya akan menjadi atlet senior lah selagi. Pak, kalau sejauh ini kalau untuk di Bekasi sendiri mungkin dari pihak tetangga ini mau di acara apa, mungkin pengajian atau sesuatu lanjutnya? Nanti malam kita ada rencana. Kita emang kebetulan kita nggak bisa ke Sragen ya, jadi kita harus sepakat sama warga tetangga sini, kita bikin acara doa-doa di sini. Ya mungkin kan ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis udah terawih, ya kan? Paling 2 malam aja kita bikin panggilan di sini untuk doa lah buat almarhumah Ibu Anik dan Desabda. Oh, siap, makasih Pak. Selamat pagi Tribun Jateng, saat ini saya Indra Dwi Purnomo berada di exit gerbang tol Pekalongan yang tepatnya di wilayah Bojong Kabupaten Pekalongan. Siang ini Saudara atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Balawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari
Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kemudian saudara, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di rumah duka yang berada di Bekasi, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bekasi, ada Joko di sana. Selamat siang, Joko. Ya, selamat siang. Baik, Baik, Joko, bisa diceritakan seperti apa situasi terkini di rumah duka di Bekasi? Silakan. ya baik. Terima kasih Tribuners dan dimanapun berada dan Tribun Bekasi. Memang saat ini saya sedang berada di kediaman rumah duka atlet bulu tangkis Sabda Perkasa yang dikabarkan meninggal dunia karena akibat kecelakaan di Tol Pemalang kemarin. Dan pantauan kami memang saat ini di kediaman rumah dukanya berada di Jati Kramat, Kota Bekasi. Saat ini sudah ramai dikunjungi oleh para pelayat, khususnya warga sekitar atau tetangga sekitar yang hadir untuk menyampaikan duka cita atas insiden meninggalnya Sabda dan ibu Sabda yang dikabarkan meninggal dari kecelakaan tersebut. Dan sejauh ini memang sudah banyak sekali para tetangga yang berkumpul dan memanjatkan doa begitu. Sementara ini memang belum ada pihak keluarga dari Sabda sendiri, karena memang semua dari keluarga sendiri memang sudah ada berada di Sragen. Dan sejauh ini memang belum terlihat dari PBSI maupun anggota dari pihak bulu tangkis seperti itu yang datang ke sini, namun baru saja di banyak saja baru tetangga-tetangga sekitar saja yang memang datang di kediaman rumah duka di Bekasi sendiri. Dan informasi yang disampaikan bahwa tadi juga disampaikan oleh penasihat RT setempat, menyampaikan bahwa memang keluarga Sabda sendiri memang berangkat ke Sragen, memang direncanakan untuk berselawat begitu ke rumah kediaman nenek dari orang tua Sabda sendiri, karena memang dan kedua mereka ada sekitar 5 orang, yaitu termasuk ayah dari Sabda, ibu Sabda, dan juga beberapa adiknya. Dan disampaikan bahwa dalam perjalanannya keluarga korban sendiri akhirnya terlibat kecelakaan di tol tersebut, dan 2 diantaranya, ibu Sabda dan Sabda sendiri, dikabarkan meninggal dunia. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami sampaikan bahwa memang para tetangga sendiri memang cukup terpukul dan berduka terkait meninggalnya sosok Sabda sendiri, karena memang Sabda sendiri memang dikenal sosok yang aktif di lingkungan warga sendiri, karena meskipun sejauh ini memang Sabda merupakan atlet bulu tangkis nasional. Dan selain itu warga sendiri memang cukup bangga dengan prestasi Sabda sendiri, apalagi di bidang bulu tangkis. Apalagi sejak kecil sendiri memang Sabda memang dikenal sebagai atau memang menggeluti bidang bulu tangkis sendiri. Apalagi di dekat rumah Sabda sendiri juga bangun sebuah gor yang dinamai Gor Badminton Sabda, seperti itu. Dan dari keluarga sendiri juga menyampaikan duka yang mendalam, karena apalagi sosok ibu Sabda sendiri juga cukup dikenal baik dan ramah di lingkungan warga, apalagi ayah dari Sabda sendiri juga berperan aktif dalam pengembangan bulu tangkis di sekitar rumah warga, apalagi dengan adanya pembangunan gor yang ada di sekitar rumah dari kediaman Sabda sendiri. Dan gor ini juga diperuntukkan bagi para calon-calon atlet sendiri yang nantinya juga bisa memberikan atau mencetak prestasi di bidang atlet bulu tangkis. Begitu laporan dari Bekasi. Baik, kemudian Joko, ini terkait dengan pemakaman sendiri. Ini apakah akan dimakamkan di Bekasi atau di Sragen begitu? Karena ini kabarnya masih belum pasti. Oke, baik. Tadi juga disampaikan bahwa sebelumnya memang ada rencana bahwa Ibu Sabda dan Sabda sendiri akan dibawa ke Bekasi. Namun tadi dikonfirmasi kembali ke pihak keluarga bahwa pihak keluarga sendiri menyampaikan akan memakamkan kedua korban, itu Sabda dan ibunya, langsung di kampung halamannya sendiri. Setara pihak keluarga, seluruh keluarga besar Sabda sendiri juga pun sudah berangkat ke Sragen untuk rencananya sore ini akan segera dimakamkan. Begitu, Bali Studio.
Baik, baik terima kasih Joko atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik, saudara, informasi yang kami dapatkan, Syabda Perkasa dan juga sang ibu akan dimakamkan bersama dengan jenazah sang nenek di Sragen. Atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Pemalang dini hari tadi. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Pak D dari Syabda, yakni Taufik Ismadi. Taufik mengatakan Syabda dan keluarga bertolak dari Jakarta menuju ke Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Keluarga Syabda Perkasa hendak menghadiri pemakaman nenek Syabda. Sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Tol Pemalang. Namun nahas kendaraan yang ditumpangi oleh atlet tunggal putra PBSI itu terlibat kecelakaan maut. Rencananya nenek Syabda akan dikebumikan, namun memang menunggu keluarga Syabda untuk datang. Tetapi justru keluarga Syabda mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan yang dialami oleh keluarga Syabda mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni Syabda dan juga sang ibu. Hingga kini nenek Syabda masih belum dikebumikan karena masih menunggu keluarga Syabda tiba. Taufik masih belum bisa memastikan kapan dan jam berapa jenazah akan tiba dan akan dimakamkan. Saudara, diketahui atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kronologi kecelakaan ini terjadi di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke Sragen untuk takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan mengatakan Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda yakni Ani Sulistiawati juga meninggal dunia saat kejadian. Ani meninggal dunia di lokasi. Seluruh korban, saudara, saat ini dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan kondisi dari ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut adalah identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa dan sang ibunda. Yang pertama adalah Muanis, 49 tahun, mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian Ani Sulistiawati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan kondisinya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar mata di sebelah kanan. Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur kaki kiri. Dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan kondisinya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Hasil kesepakatan keluarga di kampung almarhum, baik Ibu Anik sama Ade Sabda itu dimakamkan di keluarga Sragen. Nah, jadi tadi konfirmasi ke keluarga yang di sana. Gitu. Emang dia posisinya awalnya mau kemana? Jadi semalam jam 9 itu ada kabar dari kampung Sragen kalau neneknya Sabda ya. Neneknya Sabda, ibunya dari ibunya Sabda meninggal. Nah akhirnya Pak Muanis nih sebagai lagi acara di rumah Pak RW langsung keluar. Saya tanya mau kemana? Ini mertua meninggal. Ya kan malam jam 10 di sini jam 10 Pak, jam 10 malam. Berapa orang Pak? 5 orang. Siapa aja Pak? Ada di situ ada Pak Muanis, ada Sabda, ada Bu Anik, ada Diana, sama ada Tata yang paling bontot. Nah untuk kondisinya sampai saat ini kita belum bisa nanya ya, karena di sana pun masih susah dihubungin. Ya, mungkin teman-teman dulu kita tahu kali lah. Jadi langsung dimakamin ke sana Pak ya? Enggak semakamin di sana dua-duanya. Semua dua-duanya. Saya tadi ada rencana udah bawa ke Bekasi. Nyata kesepakatan warga di sana, yaudah mending di sana lebih dekat. Berarti artinya warga sini juga berkoordinasi sama pihak keluarga yang di sana? Sudah koordinasi. Kebetulan kan memang ini kita tetangga-tetangga semua ya. Secara saudara mah nggak ada. Cuman memang tetangga-tetangga dekat semua. Gitu,
saya gitu kan. Tetangga dari almarhum Sabda sendiri tahu insiden kecelakaan yang terjadi pada pagi itu jam berapa? Jam 7 pagi, jam 7 pagi tadi melalui di IG PBSI ya. Awalnya dari IG PBSI, kalau Sabda ada berpuluh kita, cuman juga masih simpang siur. Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari ini Senin 20 Maret 2023 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Pemalang. Kabar duka ini dibagikan oleh akun @inabadminton melalui akun Twitter resmi pada Senin 20 Maret 2023. Selain Syabda Perkasa, dikabarkan sang ibunda juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kabar ini ditulis dalam akun atlet bulu tangkis sekaligus kerabat dekat Syabda, Ihsan Maulana. Kabar kecelakaan keluarga Syabda Perkasa juga dibagikan oleh fotografer Joni Sugio di akun Twitter @jonysugio. Joni Sugio mengunggah gambar tangkap layar pesan yang menyebut Syabda dan sang ibunda meninggal dunia. Sedangkan kondisi sang kakak dan ayah Syabda mengalami luka ringan. Syabda Perkasa Belawa sebelumnya pernah menjadi pahlawan tim Thomas 2022. Kala itu Syabda Perkasa dipanggil PBSI untuk membela tim Thomas di Piala Thomas dan Uber Cup 2022. Hal itu dilakukan guna menutup kekosongan susunan pemain karena absennya Marcus Fernaldi Gideon lantaran masih dalam pemulihan pasca operasi. Kronologi pebulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada hari ini Senin 20 Maret 2023. Syabda mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju ke Sragen untuk melakukan takziah sang nenek. Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Ahmad Ridwan Prevos mengatakan Syabda Perkasa Belawa 21 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Syabda meninggal dunia saat di rumah sakit. Selain Syabda, sang ibunda Ani Sulistyowati juga meninggal dunia saat kejadian. Semuanya dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Syabda dikabarkan selamat. Berikut identitas korban kecelakaan maut di Tol Pemalang yang menewaskan Syabda Perkasa Belawa. Yang pertama adalah Muanis dengan umur 49 tahun mengalami luka lecet di bagian pelipis. Kemudian ibunda Syabda yakni Ani Sulistyowati mengalami luka fraktur kaki kanan, luka berat pada mata sebelah kanan, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian Diana Sakti Anistiawati mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan. Kemudian Tahta Batari Cahyaloka mengalami luka fraktur di kaki bagian kiri, dan Syabda Perkasa Belawa mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, cedera kepala berat, dan